Di awal cerita, seorang pemuda dengan mikrofon di tangan berdiri di tengah jalan. Dia bertanya kepada orang-orang, jika Anda tiba-tiba mendapatkan 100 juta won, apa yang akan Anda lakukan? Mereka memberikan berbagai jawaban, seperti membeli rumah, mobil, atau menabung. Kemudian, pemuda itu mengganti pertanyaan, apa yang akan Anda lakukan jika menjadi orang terkaya di dunia? Respons dari orang-orang pun beragam, mulai dari menikmati hidup hingga keinginan untuk tahu cara mencapai kekayaan tersebut. Pemuda itu sepertinya ingin mengetahui impian dan aspirasi orang-orang terhadap kekayaan. Pembawa acara pun berkata, kurang lebih, reaksi-reaksi yang diberikan seperti ini, sambil menampilkan video di layar TV. Setelah itu, ia melanjutkan, sebagai orang Korea pertama dan termuda yang menjadi orang terkaya di dunia, apa rahasia Anda? Ia kemudian menambahkan, bahkan, ada rumor yang beredar di masyarakat bahwa Anda memiliki kekuatan super untuk melihat masa depan. Mendengar hal itu, pemuda tersebut tersenyum tipis dan menjawab dengan tenang, melihat masa depan dengan kekuatan super, mana mungkin ada hal semacam itu. Tiba-tiba, melihat sosok seorang nenek-nenek di belakang kamera yang bersinar dengan aura hijau, belum sempat ia mencerna apa yang dilihatnya, seekor elang berwarna emas muncul, memancarkan cahaya terang yang menyilaukan. Terkejut, pemuda itu tersentak dan terdiam sejenak. Narasumber yang melihat reaksinya langsung bertanya lagi, membuat suasana sedikit tegang. Pemuda itu dengan cepat menguasai dirinya dan berkata, maaf, lalu tersenyum tipis sebelum melanjutkan, aku ini hanyalah seorang investor biasa yang beruntung. Tiba-tiba, Kang Jin Ho terbangun dari tempat tidurnya. Nafasnya sedikit tersengal saat ia bergumam, Sirsan, Kang Jin Ho. Lalu, dengan nada kesal, ia berkata lagi, sialan, kenapa burung elang yang aku lihat saat masih di militer itu terus muncul di dalam pikiranku, padahal itu mimpi yang bagus, tapi burung elang itu malah merusak semuanya. Kang Jin Ho, pemuda berusia 23 tahun, baru saja keluar dari wajib militer dan kini menganggur. Ia duduk di tempat tidurnya yang sempit, menatap langit-langit kos bawah tanahnya sambil bergumam, aku tinggal di tempat seperti ini, sebuah kos kecil di bawah tanah bersama ibuku. Ia menghela napas, meskipun begini, dulu hidupku tidak selalu penuh dengan ketidakpastian seperti sekarang. Kenangan lama melintas di benaknya. Ayahnya dulu adalah sosok yang bertanggung jawab dengan usaha yang sukses, sementara ibunya yang lembut dan penuh kasih kini harus bekerja serabutan demi menghidupi mereka. Ada masa di mana aku tumbuh seperti tanaman dalam rumah kaca, selalu dinaungi oleh kedua orang tuaku, pikirnya, tapi kini, semuanya telah berubah. Beberapa saat kemudian, ia sudah berada di tempat temannya. Dengan nada bercanda, ia berkata sambil melirik layar ponsel temannya, wah, benar-benar kehidupan wibu satu ini nggak pernah berubah, rupanya. Temannya, langsung menanggapinya dengan bangga, mana yang nggak berubah, apa kau nggak lihat koleksiku sekarang sudah bertambah 2 kali lipat? Kang Jin Ho mendengus kecil dan berkata, sejak SMP saja koleksimu sudah berjibun, bagaimana aku bisa bedain coba? Temannya, menghela napas, lalu menggelengkan kepala sambil berkata, kau ini benar-benar nggak berkarya. Dia adalah Oh Tak-yu. Oh Tak-yu menatap Kang Jin Ho dan bertanya, terus, sekarang rencanamu mau ngapain ke depannya? Kang Jin Ho menghela napas, lalu menjawab, meski aku lagi nggak punya uang, setidaknya aku punya reputasi dari universitas ternama. Jadi rencanaku sih, aku pengen buka les privat, biar minimal beban ibuku berkurang. Ia kemudian menambahkan, sepertinya aku bisa menunda kembali ke kampus sedikit lebih lama. Oh Tak-yu tersenyum dan berkata, sesuai dugaan, Kang Jin Ho, temanku yang baik hati dan berbakti kepada orang tua. Kang Jin Ho menatapnya dan tersenyum tipis, terima kasih sudah menyemangatiku, dan juga menggantikanku menemani ibuku makan saat Natal tahun lalu. Oh Tak-yu tertawa kecil, apaan sih, kayak siapa aja, ibumu juga ibuku. Setelah itu, ia menatap Kang Jin Ho dengan penasaran, oh iya, bagaimana kehidupan wajib militermu? Kang Jin Ho mendengus pelan sebelum menjawab, apa yang perlu dibicarakan, nggak ada yang perlu dibahas dengan seseorang yang dibebaskan dari wajib militer. Oh Tak-yu pun berkata lagi, sepertinya kau sudah sangat tersiksa ya, ia menyeringai sebelum melanjutkan, tapi aku punya satu berita yang lebih menyiksa lagi buatmu, mau dengar? Kang Jin Ho mengangkat alis, sedikit penasaran, emangnya apa? Oh Tak-yu memasang ekspresi misterius dan berkata, aku menemukan sandi kripto untuk Bitcoin. Kang Jin Ho mengernyit, apaan tuh? Oh Tak-yu menatapnya dengan heran, serius kau lupa, namanya adalah Lutnia. Ia lalu melanjutkan dengan penuh semangat, pernah tuh aku dapat uang kripto, gara-gara habis jualan karakter di Lutnia. Mendengar itu, Kang Jin Ho langsung teringat sesuatu, itu yang harganya sempat naik sampai 50 juta won itu, kan? Terus kau lupa sandinya dan nangis brutal sambil bilang kalau hidupmu sudah berakhir. Jadi, kau sudah menemukannya lagi? Oh Tak-yu mengangkat bahu dan berkata, ya, begitulah pokoknya, intinya, aku nggak sengaja nemu sandinya pas lagi bersihin action figurku. Ia menatap Kang Jin Ho dengan penuh antusias, apa kau tahu sekarang harganya berapa? Kang Jin Ho menatapnya curiga,
Berapa? Oh Tayu menyeringai, kemarin aku cek, harganya sudah menyentuh $1.120. Kang Jinho langsung membelalakkan mata. Apa? $1.120? Ia buru-buru menghitung dalam kepalanya. Dengan kurs sekarang, $1 sekitar 1.328 won. Ia terdiam sejenak sebelum berseru, hah, rugi 48,7 juta won dong. Oh Tayu mengangkat satu jarinya dan berkata dengan santai, 1 BNT. Kang Jinho mengernyit, apa maksudnya? Oh Tayu menyeringai, $1.120 itu hanya untuk 1 BNT doang, bukan semuanya. Kang Jinho terdiam sejenak, lalu matanya membelalak saat menyadari sesuatu. Berarti, kalau kita jual 11.000 BNT yang kita punya itu, ia berpikir cepat sebelum berkata dengan nada kaget, 16,3 miliar won. Ia langsung menatap temannya dengan curiga dan berseru, woi, babi, kau pasti lagi ngibul, kan? Oh Tayu tertawa terbahak-bahak, kenapa kau malah ngatain aku? Cok, kalau iri ya bilang aja iri. Oh Tayu menghela napas panjang sebelum berkata, aku juga butuh waktu lama untuk menerima ini. Tapi ini emang beneran, cuy, aku aja saking kagetnya sampai nggak bisa ngeluarin ekspresi senang. Kang Jinho langsung menatapnya dengan penuh harap, Dud, pinjemin aku 100 juta dong. Oh Tayu langsung menjawab tanpa ragu, ogah, Kang Jinho tidak menyerah, 100 juta doang, Dud. Oh amin gah ya, ogah, ujar Oh Tayu sambil melipat tangan di dadanya. Ia kemudian menambahkan, aku udah terlanjur taruh di Xhenge, dan kalau dilihat dari trennya, kayaknya bakal terus naik untuk sementara. Kang Jinho mendengus kesal, ya elah, pelit banget, kalau tahu bakal begini, mending aku dari dulu main game aja, serius. Kang Jinho tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung berteriak, woi, cok, kasih bagianku, bangsat, aku juga jual karakter waktu itu, masa kau lupa? Oh Tayu kebingungan, apaan? Kang Jinho semakin kesal dan melanjutkan, kasih bagianku, dasar pencuri. Oh Tayu tersenyum nakal, terus, kau minta bagian berapa? Kang Jinho berpikir sejenak, tapi tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu dari luar jendela, burung emas itu muncul lagi. Kenapa bisa muncul di sini? Gumamnya pelan. Burung itu menyinari matanya dengan cahaya emas yang terang, dan kilauan emas itu membuat Kang Jinho terpesona. Di dalam kilau itu, ada tulisan yang belum lengkap, yang membuatnya bingung. Gumamnya lagi. Tiba-tiba, temannya Oh Tayu memanggilnya, woi, cok, kenapa tiba-tiba diam? Kang Jinho pun terbangun dari lamunannya dan berkata, hei, Oh Tayu, apa kau tahu apa itu Mountain Hill? Oh Tayu langsung menatapnya dan menjawab, oh, itu kan tempatku trading BNT, gimana kau bisa tahu? Kang Jinho, yang mulai merasa ragu, bertanya lagi dengan tegas, itu beneran tempat yang aman buat trading, kan? Gak ada berita yang bilang kalau mereka bangkrut atau semacamnya? Namun, dalam pikirannya, dia masih teringat dengan jelas tentang tulisan yang digambarkan oleh burung elang emas itu. Oh Tayu, apa kau yakin? Tanya Kang Jinho, tampak cemas. Oh, jangan ngomong kayak gitu, lah, mana mungkin exchange yang sehat tiba-tiba bangkrut mendadak, jawab Oh Tayu, terlihat bingung dengan sikap temannya. Kang Jinho langsung menutup mulutnya, tetapi hatinya dipenuhi kekhawatiran. Dalam diam, dia bergumam, bukankah itu elang dan huruf yang sama yang aku lihat waktu masih wajib militer? Pikiran itu menghantuinya lebih jauh, bagaimana jika semua ini bukan halusinasi, melainkan kenyataan, gumamnya pelan, semakin bingung. Akhirnya, Kang Jinho menatap Oh Tayu dengan serius dan berkata, Oh Tayu, mulai sekarang dengarkan aku baik-baik, jual semua BNT yang kau exchange di sana sekarang juga. Oh, ngapain coba? Oh Tayu bertanya, tak mengerti dengan perubahan sikap temannya. Kang Jinho menatapnya dengan penuh tekad, aku gak bisa jelasinnya dengan kata-kata, cukup percaya padaku dan jual semuanya sekarang juga. Kang Jinho masih terdiam, berpikir keras tentang apa yang baru saja terjadi, pikiran tentang burung elang dan tulisan yang melayang terus menghantuinya. Kalau itu hanya sekedar halusinasi, terus gimana aku bisa tahu nama dari exchange yang belum pernah aku dengar sebelumnya? Gumamnya, merasa bingung dan frustasi. Dia teringat kembali apa yang dia lihat, dan semakin yakin ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar imajinasi yang terjadi padanya. Atau mungkin, emang aku pernah dengar, cuma aku lupa kapan dan di mana itu, pikirnya, mencoba mencari penjelasan logis. Tiba-tiba, Oh Tayu berdiri dengan ekspresi terkejut dan berteriak, woilah. Kang Jinho yang masih tenggelam dalam pikirannya langsung tersentak dan bertanya, apa, ada apa? Oh Tayu menatap ponselnya dengan wajah tegang, lalu berkata, Silver Mountain Hill tiba-tiba down. Mata Kang Jinho membelalak, apa, terus gimana? Nasib semua koinmu itu sekarang gimana? Dengan cepat, Oh Tayu menunjukkan layar ponselnya dan berkata, untung saja udah kujual semua sih, meski waktunya mepet banget tadi. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, bentar, biar cari tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi, mungkin saja mereka emang lagi main tense atau ada masalah teknis lainnya. Sementara itu, Kang Jinho hanya bisa bergumam dalam hati,
Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan kali ini juga. Temannya, Oh Taeyuk, tiba-tiba berseru, Wanjir coy, sambil menatap layar ponselnya dengan ekspresi kaget. Kang Jinho yang mulai merasa gelisah segera bertanya, apalagi sekarang? Dengan wajah pucat, Oh Taeyuk masih terus menatap layar ponselnya, lalu berkata, servernya udah hidup lagi, tapi semua saldo usernya lenyap tak tersisa. Mata Kang Jinho membesar, dia melihat Oh Taeyuk yang mulai membaca komentar-komentar pengguna lain, lalu perlahan mengalihkan pandangannya ke Kang Jinho dan berkata dengan suara serius, Kang Jinho, tadi kau bilang akan berbicara jujur padaku, kan, apa yang sebenarnya terjadi? Dan, apakah kau sudah tahu kalau hal ini akan terjadi? Kang Jinho terdiam, ia hanya bisa berkata, tentang itu, sambil berpikir keras. Oh Taeyuk semakin tak sabar dan menuntut, apa, ayo katakan, bicaralah yang jelas. Kang Jinho menarik napas dalam-dalam, menatap temannya dengan ragu, lalu akhirnya berkata, sepertinya aku bisa melihat masa depan. 1 tahun yang lalu, saat Kang Jinho menjalani wajib militernya, dia berada di tempat latihan tembakan mortir Resimen XX, Divisi X. Seorang instruktur berteriak, Kang Jinho, jangan bengong, lihat baik-baik, nanti di markas aku akan tanya lagi. Kang Jinho segera menegakkan tubuhnya dan menjawab, siap, Pak. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sesuatu di langit. Seekor burung elang berwarna emas melayang di kejauhan, ia mengerutkan kening dan bergumam, itu, elang apa? Memangnya elang terlihat seperti itu? Tiba-tiba, elang itu terbang mendekat dengan cepat. Kang Jinho refleks mundur dan berkata, awas. Dia menoleh ke belakang dan bertanya kepada rekannya, hei, kau lihat elang barusan? Orang di belakangnya terlihat bingung, elang apa, Pak? Kang Jinho mengernyit, barusan ada elang besar terbang di atas kita, katanya sambil menunjuk ke arah langit. Namun, rekannya menggeleng, saya tidak lihat apa-apa, Pak. Kang Jinho merasa aneh, padahal besar banget begitu, masa kau enggak lihat? Lalu, tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang lebih aneh lagi. Huruf-huruf berwarna emas melayang di langit, membentuk tulisan, KM-188 meledak. Dia tertegun, apa ini, teknologi AR, pikirnya, atau biasanya memang ada yang seperti ini saat latihan? Namun, saat ia kembali menunduk, matanya membelalak. Di depan matanya, peluru mortir yang sedang digunakan untuk latihan memiliki tanda yang sama, KM-188. Kang Jinho menatap peluru mortir di depannya dan bergumam, jangan-jangan, dadanya terasa sesak, seolah-olah ada firasat buruk yang menghantamnya. Kemudian, dalam sekejap, sesuatu di dalam dirinya berteriak, tiarap. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menjatuhkan dirinya ke tanah. Sebuah ledakan besar mengguncang tanah di sekitarnya, asap dan debu berhamburan, dan suara dentuman masih bergema di telinganya. Setelah bercerita tentang kejadian itu, temannya berkata dengan kagum, itu sungguh keberuntungan besar, meskipun kau sedekat itu, kau tetap selamat. Kang Jinho menghela napas, makanya, insiden itu menewaskan banyak orang, tapi aku selamat berkat peringatan yang tidak bisa dijelaskan itu. Temannya mengernyit dan bertanya, apa kata dokter militer? Kang Jinho mengangkat bahu, katanya, ingatanku kacau karena trauma kecelakaan. Temannya tertawa kecil, jawaban yang klasik, tapi kalau kau mengalami itu 2 kali, ini bukan kebetulan lagi, ini kekuatan super. Kang Jinho menatapnya dengan heran, kekuatan super, anggap saja begitu, tapi kenapa kau gampang banget percaya? Temannya menyeringai, jangan meremehkan mentalitas wibu yang sudah terlatih, aku bahkan bakal percaya kalau ada peri cantik muncul di depanku hari ini. Kang Jinho mendesah, baiklah, mari kita bicarakan soal yang lebih nyata, Oh Tayu. Dia menatap Oh Tayu dengan serius dan berkata, bagian untukku, 1,24 miliar won. Hah, Oh Tayu membelalak. Kang Jinho melanjutkan dengan tenang, waktu kau jual karakter Lutniamu, aku juga jual karaktermu yang level rendah, dari 11.000 BNT yang kau terima, 1.000 BNT itu punyaku. Dia menyipitkan matanya, menatap Oh Tayu dengan tajam, jadi, sekitar 9,1% dari 16,3 miliar won yang kau punya sekarang. Kang Jinho menyeringai dan berkata dengan nada mengancam, kalau kau nggak kasih bagianku, bakal kubakar semua figurinmu. Temannya langsung berteriak, woi, jancuk, kau langsung mengancam sebelum negosiasi. Dia menghela napas dan melanjutkan, aku sih maunya kasih semuanya. Tapi ada masalah pajak, jadi nggak bisa semuanya. Kang Jinho menyipitkan mata, sudah kuduga, jadi kau mau bikin surga pajak, ya? Temannya terkejut, gimana kau tahu? Kang Jinho tersenyum tipis, kau lupa, aku ini mahasiswa ekonomi Universitas Korea. Temannya mengangguk, lalu berkata, kakakku bilang kalau BNT Koin kena pajak penghasilan, aku mungkin harus bayar miliaran won. Jadi, aku bikin surga pajak di Pulau Delaware, Amerika, dan mendirikan perusahaan Otika Company. Kang Jinho mengangkat alis, OTK, singkatan dari otaku. Temannya langsung berseru, enggak, sialan, itu singkatan dari Otayu. Dia tertawa puas,
Sekarang aku bisa bersantai seumur hidupku. Kang Jinho mendengus, bukankah kau emang sudah bersantai seumur hidup? Oh Tayu membantah, kau pikir jual beli item game itu mudah? BNT Coin juga ada berkat kerja kerasku. Kang Jinho mengangkat tangan, iya deh, aku akui itu. Oh Tayu tersenyum puas, jadi, nggak perlu banyak bicara. Dari 16,3 miliar won, bagianmu 1,48 miliar won. Atas nama Oh Tayu, aku pastikan kau mendapatkannya. Kang Jinho bergumam dalam hati, di hari terakhir wajib militermu, berkat peringatan misterius dan teman setiamu yang agak aneh itu, kau mendapatkan 1,24 miliar won. Beberapa saat kemudian, Kang Jinho sudah berada di jalan dan menatap buku rekeningnya. Tapi kemudian, ia teringat sesuatu dan mengernyit. Jangan senang dulu, ia mengingat ucapan Oh Tayu sebelumnya. Aku udah bilang tadi, aku nggak bisa langsung kasih semuanya, kata Oh Tayu. Kang Jinho menghela napas, aku tahu. Memberikan uang kepadaku dianggap sebagai hadiah. Jadi, begitu uang itu keluar dari surga pajak dan masuk ke Korea, akan langsung dikenakan pajak 20%, dan semakin besar jumlahnya, semakin tinggi tarif pajak progresif yang dikenakan. Oh Tayu tersenyum puas, kau memang paham betul, aku akan kirim 500 juta won dulu, sisanya nanti aku cari cara lewat kakakku, jadi, bersabarlah. Sambil berjalan di jalanan kota, Kang Jinho bergumam, jangan biarkan ini hanya mimpi, uang ini harus kupakai buat apa dulu, ya? Dia berpikir sejenak, lalu bergumam lagi, mungkin aku akan biarkan ibuku berhenti bekerja dulu, lalu beli beberapa pakaian. Beberapa saat kemudian, Kang Jinho tiba di sebuah gedung perbelanjaan, ia berdiri sejenak di depan pintu masuk, lalu bergumam dalam hati, baiklah, dari mana aku mulai belanja? Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, ia melihat kerumunan orang berkumpul di satu titik, suasana tampak tegang, dari kejauhan, ia bisa mendengar suara seseorang yang berbicara dengan nada tinggi. Hei, kenapa kau berani bawa barang murahan seperti kain lap ini ke sini? Orang lain terdengar menjawab dengan suara gemetar, maafkan saya benar-benar minta maaf. Kang Jinho menyipitkan mata, ada apa itu, pikirnya, penasaran, ia pun segera menghampiri kerumunan tersebut. Saat mendekat, suara orang tadi kembali terdengar, sebelum aku tulis keluhan di papan pengumuman mal, cepat berlutut dan minta maaf. Beberapa orang di sekitar berbisik, ya ampun, di zaman sekarang masih ada orang seperti itu? Di tengah kerumunan, seorang wanita muda dengan pakaian mahal berdiri dengan ekspresi angkuh, ia menatap seseorang yang lebih tua dengan tatapan meremehkan. Bibi, kau tahu nggak berapa harga sepatu ini? Katanya sinis, bahkan kalau Bibi mengepel ribuan kali, Bibi nggak akan bisa membelinya. Manajer yang berada di sana segera menghampiri dan berkata dengan nada menenangkan, maafkan saya, nona pelanggan. Namun, alih-alih menenangkan situasi, ia malah menoleh ke arah wanita tua di depannya dan berkata dengan suara tegas, Bibi, apa yang kau lakukan? Cepat berlutut dan minta maaf. Kang Jinho yang menyaksikan kejadian itu dari sela-sela kerumunan langsung terkejut. Matanya melebar saat ia melihat lebih jelas wajah wanita tua yang dimarahi itu. Tunggu, wajah itu, apa itu ibuku? Wanita muda itu semakin berang, wajahnya merah karena emosi. Dengan nada penuh penghinaan, ia berkata, jadi gimana? Kau mau berlutut atau mau mengganti sepatuku dengan mulutmu? Manajer yang ada di sana, bukannya membela, malah ikut menekan. Bibi, apakah kau benar-benar ingin dipecat? Cepat minta maaf pada nona pelanggan. Kang Jinho mengepalkan tangan, pakaian itu, pikirnya, ibu pernah bilang dia bekerja di pusat perbelanjaan di mall, tapi kenapa dia ada di sini? Tanpa pikir panjang, Kang Jinho langsung melangkah ke depan dan mengangkat ibunya berdiri. Dengan suara tenang namun penuh ketegasan, ia berkata, ayo kita dengar dulu, sebesar apa masalahnya sampai harus menyuruh orang berlutut. Wanita muda itu terkejut sejenak, lalu berteriak penuh amarah, siapa kau, beraninya ikut campur urusan ini, apa kau anaknya Bibi ini? Kang Jinho menatapnya tajam, tanpa ragu ia menjawab dengan suara lantang, benar, aku anak dari wanita ini. Ibunya langsung mendongak dengan panik, suaranya terdengar gemetar, tidak, anak muda ini hanya orang asing. Namun, Kang Jinho tetap berdiri tegap dan menatap ibunya. Ibu, apa ibu merasa malu denganku? Tanyanya dengan suara yang lebih pelan. Ia menarik napas dalam, lalu berkata lagi, padahal aku tidak malu pada ibu sama sekali. Wanita angkuh itu tertawa sinis, ibu, jadi benar dia ibumu? Kang Jinho tetap tak tergoyahkan, ya, dan sekarang, jelaskan, sebenarnya ada apa ini? Wanita itu mengangkat dagunya dengan congkak, wanita ini tanpa sengaja menyentuh sepatuku dengan kain pel. Kang Jinho mengerutkan alisnya, lalu mengulang dengan nada tak percaya. Hanya karena itu kau menyuruh ibu orang lain untuk berlutut. Wanita itu menyeringai dan mengibaskan rambutnya, memangnya kau tahu berapa harga sepatu ini? Ini bukan sepatu murahan, harganya 600.000 won. Tanpa ragu sedikit pun, Kang Jinho langsung merogoh dompetnya dan menarik uang tunai. Ia menyodorkannya ke wanita itu,
Baiklah, ini 600.000 won. Lalu dengan suara dingin yang membuat suasana di sekitar menegang, ia menambahkan, sekarang, minta maaf pada ibuku di sini dan ambil uang ini. Kang Jinho melanjutkan dengan suara tegas, atau pakai sepatu itu dan pergi tanpa mendapatkan sepersen pun, semua ini sudah direkam, jadi sebaiknya kau ambil uangnya kalau tidak mau rugi. Wanita itu terkejut dan berkata dengan nada tidak percaya, apa? Kang Jinho tetap tenang dan berkata, uangnya akan kulempar ke lantai. Kalau mau ambil, berlututlah dulu. Wanita itu tampak marah dan geram, tetapi akhirnya menyerah. Dengan wajah kesal, dia berkata, aku minta maaf, sudah cukup kan? Lalu dengan tergesa-gesa, dia mengambil uang yang diberikan Kang Jinho. Kang Jinho kemudian menoleh ke arah manajer dan berkata, dan juga manajer. Manajer yang sejak tadi hanya menyaksikan, langsung merespons dengan gugup, ya. Dengan ekspresi dingin, Kang Jinho melanjutkan, pastikan sepatu itu diambil dari wanita ini, itu sepatu yang kupeli dengan uangku sendiri. Jika besok sepatu itu hilang, saya akan melaporkannya sebagai pencurian. Manajer itu terkejut dan segera mengangguk, maaf, akan segera kami urus. Wanita itu semakin geram dan berteriak, apa? Namun, Kang Jinho tidak lagi memperdulikan kemarahannya. Dia segera menggandeng ibunya dan berkata, ayo, ibu. Wanita itu masih mengomel di belakang, hei, kau ini lagi ngapain sih? Lagian kau gak bisa juga memakainya, bikin malu orang saja. Tanpa menghiraukannya, Kang Jinho melangkah pergi. Namun, sebelum benar-benar pergi, dia menoleh dan berkata dengan santai, oh, begitu ya, kayaknya aku memang gak butuh juga. Kalau begitu, besok aku akan buang ke tong sampah. Terima kasih sudah memberitahu, Tante. Mendengar itu, wanita itu semakin kesal dan berteriak, hei, kenapa kau panggil aku Tante? Manajer yang melihat situasi semakin memanas segera mencoba menenangkan, tenang, nona pelanggan. Saat mereka berjalan pulang, ibunya mencoba meredakan suasana dan berkata dengan lembut, Jinho, ibu masih bisa bicara baik-baik kalau kita pergi sekarang. Namun, Kang Jinho tidak bisa begitu saja melupakan kejadian tadi. Dengan suara serius, dia bertanya, sejak kapan ini semua mulai terjadi? Ibunya tersenyum kecil, berusaha menenangkan putranya, ini hanya terjadi hari ini. Tapi Kang Jinho tidak percaya begitu saja. Tiba-tiba, dia berhenti melangkah dan langsung memeluk ibunya erat-erat. Suaranya terdengar sedikit bergetar saat dia berkata, maksudku, sejak kapan ibu jadi sangat kurus begini? Ibunya tertawa kecil, mencoba mengalihkan perhatian. Kurus apanya? Ini pertama kali ibu mengalami hal seperti ini. Namun, Kang Jinho tidak bisa mengabaikan kenyataan yang ada di depan matanya. Dengan penuh ketegasan, dia berkata, mulai sekarang ibu tidak perlu bekerja dengan menerima perlakuan seperti itu lagi. Aku yang akan mengurus semuanya. Ibunya terdiam sesaat, terkejut dengan kata-kata anaknya. Lalu, dengan suara penuh kasih, dia membenarkan kancing Jinho dan berkata dengan lembut, Jinho, sejak kapan kamu tumbuh sebesar ini? Di dalam restoran, mereka duduk berhadapan sambil menikmati hidangan yang terhidang di meja. Ibunya, yang masih penasaran dengan apa yang terjadi, bertanya, Bang, BNT koin itu, koin apa sih, kok mahal banget gitu? Kang Jinho tersenyum tipis, lalu menjelaskan dengan santai, anggap saja itu seperti item dalam game, Bu. Dia lalu melanjutkan dengan nada penuh keyakinan, jadi jangan khawatir tentang biaya kuliah. Aku bisa menanggung semuanya, termasuk kebutuhan ibu juga. Namun, ibunya menggeleng pelan dan berkata dengan lembut, sudahlah, uang itu milikmu, Jinho, ibu juga sudah siapkan biaya kuliahmu. Fokus saja untuk kembali ke kampus, uangnya lebih baik kamu simpan untuk masa depanmu. Kang Jinho tersenyum kecil, tetapi tetap bersikeras, nanti kita pikirkan itu pelan-pelan. Yang lebih penting sekarang, kita pindah rumah dulu, batuk ibu mungkin karena lingkungan rumah kita. Ibunya menatapnya dengan penuh kasih dan berkata, jangan khawatir soal itu. Namun, Kang Jinho menatap ibunya dengan serius dan berkata tegas, Ibu, ini uangku, jadi aku akan menggunakannya untuk sesuatu yang berharga. Mendengar itu, ibunya hanya bisa tersenyum, lalu berkata dengan nada lembut, kau ini benar-benar keras kepala ya, sama seperti ayahmu. Saat itu, ponsel Kang Jinho tiba-tiba bergetar. Sebuah panggilan masuk dari Oh Tak-hyuk. Jinho melihat layar ponselnya dan bergumam, Oh Tak-hyuk. Begitu dia mengangkat telepon, suara panik terdengar dari seberang, darurat, darurat. Kang Jinho mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu, aku sedang makan malam dengan ibuku. Namun, suara Oh Tak-hyuk terdengar semakin tegang, dia muncul. Jinho semakin bingung, siapa yang muncul, lalu, Oh Tak-hyuk menjawab dengan nada serius, kakakku sudah tiba di Korea. Saat tiba di Hotel Namsan Cheailon, sebuah mobil warna pink dengan gambar karakter wibu berhenti di area parkir, seorang pengawal menghampiri dan bertanya, mau kemana, Pak? Oh Tak-hyuk menjawab santai, saya mau parkir mobil. Sementara itu, di dalam mobil, Kang Jinho menutup wajahnya dengan tangan dan bergumam, bocah sialan ini, padahal aku sudah minta diturunkan di tengah jalan.
Begitu mereka memasuki hotel, Oh Takyuk berkata, lagian, kau tinggal naik dengan nyaman, tapi malah mengomel. Kang Jinho mendelik padanya dan berkata, jangan tarik aku ke duniamu, dasar otaku. Oh Takyuk tertawa kecil, apa yang salah dengan duniaku? Tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar dari dalam hotel, kau terlambat 3 menit. Oh Takyuk langsung terdiam dan menegakkan tubuhnya. Kakak, hai, dia adalah Oh Yunju. Oh Yunju tersenyum tipis dan berkata, Jinho juga datang ya, sudah lama tidak bertemu. Kang Jinho membalas dengan sopan, lama tidak bertemu, kakak, bagaimana kabarmu? Oh Yunju menjawab, seperti biasa, lalu mereka pun duduk di sebuah kafe, menikmati suasana yang tenang, tiba-tiba, Oh Yunju membuka percakapan, jadi, kau baru saja menyelesaikan dinas wajib militer. Kang Jinho mengangguk sambil menyeruput kopinya, ya, baru saja selesai. Oh Yunju menatapnya sebentar, lalu bertanya lagi, kau masih kuliah, setelah kau lulus nanti, bagaimana kalau bekerja di Golden Gate bersamaku? Kang Jinho tersenyum tipis dan berkata dengan santai, aku bersedia jika IB Global mau menerimaku. Oh Yunju terdiam sesaat, ekspresinya sedikit berubah. Melihat itu, Kang Jinho pun bertanya, tapi, Nuna, kau kelihatan seperti sedang khawatir. Oh Yunju menatap Oh Taeyu dengan ekspresi serius, lalu berkata, Oh Taeyu, mau entail hail, mau entail hail. Oh Taeyu mengernyit bingung. Kemudian Yunju melanjutkan dengan nada khawatir, mereka mengajukan kebangkrutan, apa kau baik-baik saja? Namun, bukannya panik, Oh Taeyu justru tersenyum santai dan berkata, untungnya, aku menjual semuanya sebelum itu terjadi. Ekspresi Yunju langsung berubah kaget, apa, kau menjual semuanya? Oh Taeyu mengangguk tenang, ya, aku sudah memasukkan semuanya ke rekening OTK Company, sekitar $1.190.000. Yunju menghela napas lega, lalu berkata, syukurlah. Kang Jinho yang duduk di sampingnya bergumam dalam hati, dia pasti sangat khawatir. Tiba-tiba, Yunju mengambil selembar kertas dan meletakkannya di meja, ini, ambil. Oh Taeyu mengernyit bingung, apa ini? Yunju menjelaskan, itu kontak manajer cabang Golden Gate di Gangnam, kalau kau ingin memasukkan uang dalam jumlah besar ke rekening domestik, hubungi dia, semuanya akan diurus, dia senior di kampus kita, bilang saja kalau kau adik Oh Yunju, dia pasti akan membantumu. Kang Jinho menatap Oh Taeyu dengan rasa penasaran, tapi kau bilang mau menjualnya perlahan, kenapa malah menjual semuanya sekaligus? Oh Taeyu tersenyum santai, ya, aku tiba-tiba merasa ingin menjual semuanya. Oh Taeyu menatap kakaknya dengan rasa ingin tahu, kakak, apa kau datang ke sini karena aku? Oh Yunju menggeleng, bukan, aku ke sini untuk investigasi perusahaan yang akan diakuisisi, jadi, aku akan tinggal sekitar 10 hari. Oh Taeyu mengulang, 10 hari, Yunju menatapnya, kenapa, kau keberatan? Oh Taeyu buru-buru mengangkat tangannya, tidak kok, aku malah senang mendengarnya, jadi, kakak tinggal di mana? Yunju tersenyum tipis, di atas sini, mata Oh Taeyu membesar, wah, di hotel mahal ini. Kakaknya mengangguk santai, seluruh tim audit tinggal di sini, lagian juga, perusahaan yang membayar. Mendengar itu, Kang Jinho bergumam, tarif semalam di sini setidaknya 500.000 won, kan, yah, IB Global memang berbeda. Oh Yunju kemudian berkata, aku permisi sebentar, ada telepon. Di ujung sana, Yunju berbicara, hei, kau bilang ini darurat, tapi dia kelihatannya biasa saja, tuh. Sementara itu, Oh Taeyu yang berbincang dengan Kang Jinho berkata, kau tidak tahu kalau dia selalu mengintimidasi. Kang Jinho menatapnya, mungkin kau yang bikin dia begitu. Oh Taeyu mengerutkan dahi, emangnya aku ngapain? Tiba-tiba, Yunju kembali dan berkata, lama ya, ini soal jadwal rapat OPIK. Oh Taeyu menimpali, kalau OPIK itu singkatannya dari Oil Victory, kan? Kang Jinho pun bergumam, untung saja dia tahu kalau Victory dimulai dengan huruf F. Lalu, Kang Jinho berkata, itu organisasi negara-negara penghasil minyak, kan? Yunju mengangguk, benar, lebih tepatnya itu organisasi negara pengeksplor minyak, hasil rapat OPIK akan diumumkan lusa. Tiba-tiba, Kang Jinho melihat elang yang sebelumnya muncul bersinar keemasan, yang membuatnya sedikit terkejut. Namun, ia segera bergumam, apa ini sekarang, apa yang muncul? Di hadapannya, tertulis kesepakatan pengurangan produksi oleh EPIC. Tiba-tiba, Yunju memanggil, Jinho yang sadar kembali menjawab, iya. Yunju khawatir bertanya, kau baik-baik saja? Kang Jinho pun meminta maaf. Maaf, aku tadi melamun sebentar. Yunju lalu bertanya, pasti kau lelah karena berurusan sama Otayu, ya? Kang Jinho hanya tertawa kecil dan berkata, ya, itu sudah biasa. Mendengar itu, Otayu langsung protes, kenapa kalian tiba-tiba nyalahin aku sih? Kang Jinho kemudian bertanya, Kak, rapat EPIC yang sedang berlangsung itu tentang apa? Yunju menjawab, mereka sedang mengadakan rapat di Kuwait untuk membahas pengurangan produksi.
Kang Jinho langsung bergumam, pengurangan produksi, itu yang kulihat barusan, itu kan yang barusan kulihat. Oh Tayu bertanya, kenapa, apa itu penting? Oh Yunju menjawab, kalau saham dan obligasi adalah wakil dari aset keuangan, maka minyak dan emas adalah wakil dari aset fisik. Yunju melanjutkan penjelasannya, seperti yang kau lihat dari 3 jenis minyak utama dunia, Amerika memang produsen minyak, tapi produksinya bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Meskipun mereka negara penghasil minyak, mereka tetap menjadi pengimpor terbesar. Namun, dengan berkembangnya gas dan minyak serpih, Amerika kini menjadi pemasok baru. Ini disebut revolusi serpih, dan itu bukanlah kata yang berlebihan. Namun, kelemahan terbesar dari minyak serpih adalah biayanya yang tinggi, diperkirakan biaya produksinya sekitar $45 per barel, jadi, jika harga minyak turun di bawah $50 per barel, lebih dari separuh perusahaan mungkin akan bangkrut. Yunju melanjutkan, karena itu, negara-negara OPEC terus mengadakan pertemuan untuk membahas pengurangan produksi, tapi karena kepentingan masing-masing negara yang terlalu rumit, mereka selalu gagal mencapai kesepakatan. Kang Jinho kemudian bertanya, jadi menurutmu bagaimana hasil pertemuan kali ini? Oh Yunju menjawab dengan serius, pasti akan gagal lagi. Saat ini, harga minyak hanya bisa bertahan di sekitar $60 per barel. Jika mereka gagal lagi, harga bisa turun di bawah $50. Kang Jinho lantas bertanya, tapi bagaimana jika kesepakatan tercapai? Kang Jinho berpikir sejenak, lalu berkata, tapi bagaimana kalau kali ini mereka berhasil mencapai kesepakatan? Oh Yunju terdiam sejenak sebelum bertanya, kenapa kau berpikir begitu? Kang Jinho hanya bergumam, aku cuma bergumam, kemudian melanjutkan, oh ya, kupikir akan bagus jika itu terjadi. Oh Yunju tersenyum tipis, yah, itu mungkin bagus, tapi harapan dan prediksi adalah dua hal yang berbeda. Di perjalanan pulang, Kang Jinho kembali larut dalam pikirannya. Ia bergumam, jika kesepakatan pengurangan produksi OPEC tercapai, harga minyak akan melonjak. Jadi, bagaimana jika aku membeli minyak sekarang? Jika itu benar-benar terjadi, hanya dengan membelinya lebih awal, aku bisa mendapatkan keuntungan besar, bukan? Ia mengingat kembali bagaimana elang emas itu sebelumnya telah memprediksi ledakan mortir dengan tepat, bahkan memprediksi kebangkrutan Mount Hill. Kalau begitu, mungkin kali ini juga akan benar, pikirnya. Namun, ada satu masalah, modal. Aku baru saja memperbarui kontrak sewa dan akan memberikan sekitar 100 juta won kepada ibu. Jadi, uang yang bisa kugunakan sekarang hanya 275 juta won, ditambah 748 juta won di rekening Tayu. Haruskah aku menginvestasikan semuanya? Pikirnya lebih dalam. Tiba-tiba, Oh Tayu yang duduk di sampingnya menyahut, kau berpikir tentang itu lagi, ya? Kang Jinho menoleh sekilas, dasar, kau memang selalu cepat menangkap sesuatu, katanya dengan nada pasrah. Oh Tayu menyeringai, jadi, kau memang melihat sesuatu, kan? Apa yang kau lihat? Cepat ceritakan. Kang Jinho tidak langsung menjawab, ia bergumam pelan, tunggu sebentar, aku punya ide. Setelah beberapa saat berbincang, Oh Tayu pun memecah keheningan dengan berkata, jadi, maksudmu kau memprediksi kesepakatan pengurangan produksi OPEC, kan? Dia melanjutkan, dan kalau kesepakatan itu tercapai, harga minyak pasti akan naik, jadi kita harus beli minyak sekarang? Kang Jinho tersenyum tipis, merasa lega karena Oh Tayu cepat memahami maksudnya. Tepat sekali, jawabnya, untungnya kau cepat memahami ini. Namun, Oh Tayu tampak sedikit skeptis. Tapi, kau mau beli minyak di mana? Mau simpan banyak di rumah pakai drum? Kang Jinho hanya tersenyum sambil menjawab, fokus ke jalan saja. Setelah mereka sampai di rumah, Kang Jinho menatap layar komputernya dengan serius dan berkata, seperti yang kakak bilang, WTI saat ini bertahan di kisaran $60 per barrel. Oh Tayu yang mendengar itu mengangkat bahu, apa ini masalah yang serius? Tadi aku mendengar penjelasan kakak, tapi tadi aku tidak merasa terlalu penting. Kang Jinho kemudian menjelaskan lebih lanjut, minyak bukan hanya digunakan untuk mengisi bahan bakar mobil, tapi juga digunakan di seluruh industri. Karena itu, kenaikan harga minyak bisa berdampak besar pada harga produsen. Lalu Kang Jinho berbalik dan bertanya, berapa saldomu sekarang? Oh Tayu menjawab, setelah mengirimkan 500 juta won kepadamu, masih tersisa $11.932.000, sekitar $673.000 adalah bagianmu. Oh Tayu menatap hasil perhitungan dan berkata, jadi sekarang WTI kan, di mana kita bisa membelinya? Kang Jinho menjawab, di New York Mercantile Exchange. Kang Jinho kemudian menambahkan, karena kita tidak tahu bagaimana hasilnya, bagaimana kalau kita bertaruh $300.000 dulu? Oh Tayu segera merespons, kalau begitu belikan untukku juga. Kang Jinho bertanya, kau mau beli berapa? Oh Tayu menjawab, ya mungkin sekitar 1 juta. Kang Jinho balik bertanya, dalam won? Oh Tayu menjawab, dolar. Kang Jinho langsung berkata, bagaimana bisa itu disebut sekitar, kau sudah gila ya? Oh Tayu sedikit tertawa dan berkata, kalau begitu $500.000. Kang Jinho melanjutkan,
Apa kau lagi di fase tiba-tiba punya banyak uang dan tak tahu bagaimana cara mengendalikannya? Kang Jinho berkata lebih serius, Oh Tayu, ini tidak pasti, kau tahu kan? Oh Tayu mempertanyakan, kalau kau bilang sudah punya prediksi yang pasti kan? Kang Jinho menjawab, sejak kapan itu jadi prediksi yang pasti? Oh Tayu akhirnya menyerah. Oke, 300.000 dolar, aku tidak bisa turun dari jumlah itu. Kang Jinho mengangkat bahu, terserah kau, lakukan sesuka kau. Kang Jinho bergumam dalam hati, pasar memprediksi kegagalan kesepakatan pengurangan produksi OPEC. Prediksi ini sudah tercermin di harga minyak yang sudah turun sejauh mungkin. Meskipun kesepakatan gagal, penurunan lebih lanjut mungkin tidak akan terlalu signifikan. Jika salah, kita bisa menjual dengan sedikit kerugian. Jika digabungkan, aku dan Tayu akan berinvestasi total 3,3 juta dolar. Ini bukan topik yang bisa aku ikuti karena minat, dan informasi ini juga berasal dari sumber yang tidak jelas dan tidak pasti. Hanya dengan beberapa ketukan jari dari kamar kecil ini. Kemudian, mereka mengklik mouse, dan Oh Tayu berkata, sudah dibeli. Kang Jinho menutup matanya dengan tangan dan berkata, ya. Oh Tayu bertanya lagi, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kang Jinho menjawab, kita tunggu sampai rapat OPEC selesai. Kang Jinho menambahkan, ini benar-benar tindakan yang gila. Keesokan harinya, di sebuah apartemen, Kang Jinho bergumam, untungnya, kami berhasil menyewa apartemen 2 kamar dengan deposit sekitar 120 juta won. Meskipun bangunannya sudah tua, bagian dalamnya bersih karena wallpaper dan lantainya baru dipasang. Sambil memegang sebuah kardus, Kang Jinho bertanya, apa ibu suka rumahnya? Ibunya tersenyum sambil melap keringat dan berkata, tentu saja, ada 2 kamar dan cahaya matahari masuk dengan baik, ini bagus sekali. Kang Jinho bergumam dalam hati, kalau aku mengeluarkan lebih banyak uang, mungkin aku bisa dapat rumah yang lebih bagus, tapi syukurlah kalau ibu menyukainya. Lalu Kang Jinho melihat ibunya menatap sebuah kardus, ia bergumam sambil mendekati ibunya, setiap kali kami pindah, rumah kami semakin mengecil, seiring dengan itu, barang-barang ayah perlahan-lahan kehilangan tempatnya. Ia menatap kardus itu dengan perasaan campur aduk, barang-barang di dalam kotak ini adalah peninggalan ayah yang ibu simpan hingga akhir, pikirnya. Ia kembali teringat impian lama ibunya, ibu selalu ingin memiliki rumah sendiri, untuk mewujudkan impian itu, ayah membeli tanah dan membangun rumah, sambil menatap foto yang dipegang ibunya. Dia bergumam lagi, itu adalah rumah pertama tempat aku lahir dan tumbuh besar, sebagian besar kenangan keluarga kami ada di sana. Kang Jinho menatap ibunya dengan lembut sebelum bertanya, ibu sering teringat ayah, ya? Ibunya menghela napas pelan sambil menatap foto di tangannya. Tentu saja, jawabnya lirih, dia begitu banyak menderita sebelum pergi. Kalau saja dia masih hidup, dia pasti akan melihat hari-hari indah seperti ini. Perlahan, ibunya menyentuh foto itu dan tak bisa menahan air matanya. Kang Jinho hanya diam, membiarkan ibunya menenangkan diri. Setelah beberapa saat, ibunya mengusap matanya dan berkata, ibu akan bersih-bersih lagi. Jinho, kau ke kamar saja dan rapikan barang-barangmu. Iya, ibu, jawab Kang Jinho. Saat melangkah menuju kamarnya, ia bergumam, yang harus dibeli sekarang adalah mesin cuci, kulkas, meja makan, tempat tidur, sepertinya semuanya harus dibeli baru. Tiba-tiba, ia berbalik dan berkata, ibu, istirahatlah dulu sementara dari pekerjaan ibu. Ibunya tersenyum kecil dan menggeleng, kau ini, badan ibu masih sehat, masak disuruh diam di rumah? Kang Jinho tak menyerah, kalau begitu gimana, coba istirahat 3 bulan saja dulu. Ibunya menatapnya sejenak, lalu menghela napas dan berkata, iya, ibu mengerti, ibu akan mencoba begitu. Tiba-tiba, Kang Jinho menyerahkan sebuah dompet kepada ibunya. Di dalam ini ada rekening, aku sudah masukkan sekitar 100 juta won, jadi kalau ada yang ibu butuhkan, belilah pakai uang itu, katanya. Ibunya terkejut, ya ampun, 100 juta, Kang Jinho, kau, ia menatap putranya dengan kaget, lalu tiba-tiba menepuk bahunya, kau tiba-tiba dapat uang banyak terus langsung bagi-bagi ke orang lain gitu. Kang Jinho tersenyum kecil, emang sejak kapan ibu itu orang lain? Ibunya menggeleng, ibu punya tabungan sendiri, jadi ibu enggak perlu uang ini, simpan saja, nanti bisa dipakai untuk beli rumah atau buat biaya pernikahanmu. Tapi Kang Jinho tetap menyerahkan kembali dompet itu, anggap saja ini sebagai titipan dariku untuk ibu. Ibunya menatapnya sejenak, lalu akhirnya menerima dompet itu dengan pasrah, baiklah, kau ini benar-benar keras kepala, persis seperti ayahmu. Kang Jinho hanya tersenyum sambil bergumam dalam hati, setelah memberikan 100 juta won dan dikurangi untuk deposit sewa, masih ada 275 juta won di rekening. Dari jumlah itu, sekitar 100 juta akan digunakan untuk bayar pajak, tapi aku masih harus menerima 740 juta won dari Oh Tayu. Dengan ini, mungkin aku tidak perlu khawatir soal uang untuk 20 tahun ke depan. Kang Jinho bergumam lagi, apa uang memang benar-benar bisa didapat dengan mudah seperti ini? Beberapa saat kemudian, tiba-tiba seseorang berkata, aku datang, ibu.
Ibunya Kang Jinho menoleh dan tersenyum. Ya ampun, Oh Tayu, kau rupanya, sudah makan? Tanyanya ramah. Oh Tayu menggeleng sambil tertawa kecil. Belum, Bu, saat pindahan, kan biasanya makan jajangmyeon, aku yang terakhir datang, nanti kita pesan saja. Kang Jinho meliriknya dan berkata dengan nada menggoda, padahal kau punya banyak uang, masa hadiah pindahan cuma tisu? Oh Tayu menatapnya heran. Terus, aku harus bawa apa? Kang Jinho tersenyum jahil, yang sederhana saja, mungkin kulkas, mesin cuci, atau TV dinding. Oh Tayu langsung menoleh ke ibunya Kang Jinho dan berkata dengan wajah mengadu, Ibu, Kang Jinho memerasku. Beberapa saat kemudian, mereka makan buah bersama dalam keheningan, hingga tiba-tiba Kang Jinho memecah keheningan dan berkata, tadi aku baca berita, katanya Montel Hill bangkrut sepenuhnya. Oh Tayu langsung menjawab dengan nada kesal, jangan tanya, gara-gara itu, sekarang semuanya lagi kacau. Kang Jinho bergumam dalam hati, Montel Hillier adalah bursa kripto terbesar di dunia, kerugian akibat peretasan diperkirakan mulai dari ratusan miliar, bahkan bisa mencapai 1 triliun won. Dia melanjutkan, sesuai aturan Montel Hill, seharusnya mereka mengganti kerugian, tapi skala kerugian ini terlalu besar untuk bisa ditanggung oleh satu bursa. Akhirnya, Montel Hill masuk ke proses kebangkrutan. Kemudian Kang Jinho bertanya, jadi bagaimana nasib para investor koin BNT, ya? Oh Tayu menghela napas dan berkata, apa masih ada harapan, mereka semua bangkrut abis total. Kang Jinho bergumam dalam hati, jika kejadian serupa terjadi di bank, pemerintah pasti akan turun tangan dengan solusi ganti rugi. Namun, karena koin BNT tidak dikelola oleh pihak manapun, tidak ada lembaga yang bisa memberikan solusi ataupun ganti rugi. Oh Tayu menatap Kang Jinho dengan kagum dan berkata, tapi kau benar-benar luar biasa, ya, kau bisa memprediksi kebangkrutan Montel Hill. Kang Jinho mengangkat bahunya dan berkata, mungkin itu cuma kebetulan doang. Oh Tayu menatapnya tajam dan berkata, tidak, di dunia ini gak ada yang terjadi secara kebetulan menurutku. Tiba-tiba, Kang Jinho langsung menyela, kenapa, apa ada sesuatu yang kau curigai? Oh Tayu menunjuknya dengan penuh keyakinan, kekuatan super yang terpendam, kemampuan yang muncul di saat-saat krisis. Kang Jinho melotot, kau gila ya, Oh Tayu tetap bersikeras, kekuatan super memang biasanya muncul begitu, kan, coba pikirkan baik-baik, itu pasti. Oh Tayu langsung menyatukan tangannya dan berkata dengan penuh semangat, Oracle Eye. Kang Jinho menatapnya bingung, tiba-tiba ngomong apa sih? Oh Tayu tersenyum lebar, kekuatan itu gimana kalau kita sebut Oracle Eye, keren kan? Kang Jinho menghela napas, enggak keren. Daripada mikirin hal aneh, lebih baik fokus ke hasil rapat OPEC nanti. Oh Tayu tetap bersikeras, Oracle Eye bagus juga, aku akan mulai memanggilnya begitu. Kang Jinho menatapnya frustrasi, sekarang ini aku lagi ngomong sama siapa sih, tolonglah, jangan begitu. Dia lalu menambahkan, kalau aku bisa nebak hasil rapat OPEC, mungkin baru percaya, tapi sejauh ini baru 2 kali berhasil, kalau kali ini meleset, berarti itu cuma kebetulan, seperti sapi yang tanpa sengaja menginjak tikus. Lalu Oh Tayu berkata, kita belum tahu, pokoknya kalau kau benar lagi soal hasil rapat OPEC nanti, aku bakal panggil kau Oracle A, setuju? Kang Jinho menghela napas, oke, terserah, aku juga berharap begitu. Keesokan harinya, di rumah Oh Tayu, tiba-tiba Oh Tayu bertanya, kau sudah datang? Kang Jinho mengangguk, hari ini pengumuman hasilnya, apa kata Kak Yunju? Oh Tayu, yang sedang bermain game, menjawab santai, dia bilang mungkin hasilnya baru keluar besok. Kang Jinho menghela napas, wah, lama sekali ya. Dalam hati, ia mulai merasa gelisah, apa ada masalah, aku jadi merasa tidak enak, harga sudah turun 3% dari titik beli, kami sudah rugi 100 juta won dan kerugian masih terus bertambah, apa aku salah perhitungan? Sambil membuka jaketnya, ia menatap Oh Tayu, kau baik-baik saja. Oh Tayu tersenyum percaya diri, kita punya Oracle Eye, kan? Kang Jinho mendesah, sejak kapan jadi Oracle Eye kita? Oh Tayu hanya tertawa kecil, sudahlah, ayo main game saja, besok kita pasti tahu jawabannya. Sambil menyalakan stick control, Kang Jinho bertanya, kau mau main game apa? Oh Tayu tersenyum lebar, simulasi kencan. Kang Jinho pun bergumam dalam hati, aku mendadak dapat uang 1,24 miliar won. Kalau dipikirkan dengan jernih, itu belum cukup untuk hidup santai selamanya. Di sampingnya, Oh Tayu berkata santai, pilih yang atas. Namun, Kang Jinho masih tenggelam dalam pikirannya. Kalau untuk foya-foya, pasti bakal cepat habis. Tiba-tiba, Oh Tayu menoleh ke arahnya, nah, Kang Jinho, kau ngapain? Kang Jinho tetap melamun, soalnya ada juga orang yang jatuh miskin 10 tahun setelah menang lotre, kan? Oh Tayu menggoyang-goyangkan badannya dengan kesal, woi, gara-gara kau, singkat kedatangannya malah turun. Tapi Kang Jinho masih larut dalam pikirannya. Tidak seperti itu, aku harus tetap waras dan berpikir jernih. Di sebelahnya, Oh Tayu masih berusaha menarik perhatiannya. Seriusan, kau lagi ngapain sih, Kang Jinho?
Namun, Kang Jinho terus bergumam, tapi dengan uang sebanyak ini, aku jadi berpikir, apa aku perlu cari kerja sampingan lagi? Oh Tayu akhirnya berteriak, Kang Jinho, woi, bangun deh woi. Tiba-tiba, dia menambahkan, hasil opik sudah keluar. Kang Jinho langsung tersentak dari lamunannya, apa? Kang Jinho langsung menatap berita di ponselnya, membaca semua informasi yang ada di sana, lalu bergumam dalam hati, akhirnya, berhasil, mereka menyetujui pengurangan produksi. Berapa harga WTI sekarang? Dia segera mengecek lagi dan bergumam, $73. Beberapa menit setelah pengumuman, harga langsung melonjak lebih dari 20%. Kemudian, dia menoleh ke Oh Tayu dan berkata, coba buka rekeningmu, aku cuma tahu sampai pengurangan produksi disetujui. Setelah ini, aku juga nggak tahu, jual semuanya saja. Oh Tayu langsung mengangguk, oke, sudah, Kang Jinho bertanya dengan penuh antisipasi, berapa yang kita dapat? Oh Tayu melihat ponselnya dan tersenyum, mari kita lihat, $630.000, kalau dikonversi ke won, itu sekitar 7 miliar. Lalu, dia menambahkan, kalau gitu bagianmu sekitar 600 juta won, totalnya jadi 800 juta, kan? Kang Jinho bergumam dalam hati, uang yang masih harus kuterima dari Oh Tayu sebesar 740 juta won, kini jadi 800 juta won. Lalu, dia menghela napas dan berkata, harusnya aku investasi 10 juta dolar saja. Oh Tayu tertawa kecil dan menjawab, semua orang berpikir begitu setelah menang, tapi yang lebih penting adalah ini sudah yang ketiga kalinya. Kang Jinho mengerutkan kening, maksudmu apa? Oh Tayu menatapnya serius, entah itu berhasil atau gagal, Mountain Hill bangkrut atau tidak, pengurangan produksi disetujui atau tidak, kalau cuma sekali atau dua kali, mungkin masih kebetulan, tapi ini sudah yang ketiga kalinya. Artinya, prediksimu benar-benar akurat. Kang Jinho pun kebingungan dan berkata, jadi aku ini beneran punya kekuatan super, kayak superhero di film-film kartun itu. Kang Jinho bergumam dalam hatinya, kalau membahas kekuatan super, pasti yang terlintas tak jauh dari kemampuan untuk terbang atau menghancurkan gedung dengan sekali pukul, tak seperti telekinesis yang bisa mengendalikan benda dari jarak jauh, kemampuan untuk memprediksi sesuatu rasanya tidak sehebat semua kekuatan yang kusebut tadi. Kang Jinho melanjutkan gumamannya, tapi jika dipikir-pikir lagi, kemampuan untuk terbang sudah diwujudkan dengan adanya pesawat, kemampuan untuk menghancurkan gedung juga sudah bisa dilakukan oleh bulldozer dan alat berat lainnya. Dengan kata lain, semua kekuatan super yang kusebut tadi bisa digantikan oleh mesin. Ia mengernyit, memikirkan sesuatu yang lebih dalam. Lalu, bukankah itu berarti kemampuan untuk memprediksi sesuatu tidak bisa digantikan? Bahkan dengan teknologi AI yang semakin berkembang belakangan ini, mereka masih belum bisa melihat masa depan dengan tepat. Oh Tayu berkata, hasil pemilu, skor pertandingan bola, bencana alam, dan banyak hal lainnya. Apa jadinya jika kau bisa memprediksi semua itu dengan akurat, tak peduli apapun topiknya? Kang Jinho bergumam, sial, ini benar-benar kemampuan yang luar biasa. Lalu Kang Jinho berkata, sebenarnya, sejak kapan aku punya kemampuan super seperti ini? Oh Tayu menjawab, aku sudah bilang, kemampuanmu itu bangkit saat kau berada dalam situasi genting, insiden mortar, dengan kata lain, kau mengalami awakening. Kang Jinho bertanya lagi, tapi kenapa kekuatan ini baru muncul lagi sekarang, padahal kejadian itu sudah lama? Ia kembali bergumam, kalau dari dulu aku bisa memprediksi masa depan seperti ini, aku pasti sudah mengunjungi semua kasino di negeri ini setiap minggu. Meski tak harus kasino sih, ada banyak cara untukku mencari uang kemampuan ini. Kang Jinho kembali bergumam, tapi anehnya, aku tak melihat apapun setelah hari itu, jadi aku hanya mengira kalau itu cuma halusinasi. Lalu ia bertanya, tapi kenapa kemampuan ini tiba-tiba muncul lagi? Oh Tayu menjawab, kemampuanmu muncul lagi saat kita membahas Bitcoin dan saat membahas soal meeting OPIC dengan saudaraku. Kelihatannya kemampuan prediksimu itu ada kaitannya dengan dunia finansial. Kang Jinho mengernyit, gak masuk akal. Kalau memang begitu, bagaimana dengan prediksi kejadian mortar waktu itu? Oh Tayu menjawab, itu adalah kejadian yang sangat berbahaya. Jadi ya, itu termasuk pengecualian. Ia tiba-tiba berpikir sejenak, lalu bertanya, apa yang terjadi setelah ledakan itu? Kang Jinho bingung. Oh Tayu melanjutkan, apa ada berita besar yang terjadi setelah ledakan itu? Ia segera ke PC-nya dan mengetik sesuatu. Beberapa saat kemudian, ia berkata, sudah kuduga, kasus ledakan itu ada hubungannya dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh pihak militer. Mortar KM-188 yang meledak waktu itu memang sejak awal adalah barang cacat. Ia melanjutkan dengan nada serius, dan karena ini, bukan hanya harga saham Huan Productions Chemical yang menyuplai KM-188 yang jatuh, tapi juga beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan pihak militer ikut terpuruk. Oh Tayu tersenyum licik dan berkata, jadi kejadian itu juga ada hubungannya dengan dunia finansial. Kang Jinho mengangguk, ya, masuk akal sih kalau kita melihatnya dari sudut pandang itu, semua hal yang terjadi di dunia ini pasti berhubungan dengan perekonomian, entah itu secara langsung atau tidak. Oh Tayu tiba-tiba berseru,
Kang Jinho, aku baru aja dapat ide bagus nih, bagaimana kalau kita lakukan ini saja? Kang Jinho langsung menatapnya curiga. Biasanya ya, kalau kau berkata seperti itu, yang keluar cuma omong kosong doang, firasatku juga buruk. Tapi ya sudah, cepat katakan saja. Oh Tayu tertawa kecil dan berkata, aku akan mencari keuntungan dengan kekuatan supermu itu, kita taruh investasi berdasarkan prediksimu, lalu kita bagi hasilnya 50-50. Bagaimana? Kang Jinho berpikir sejenak, lalu mengangguk, boleh juga sih, menarik juga idemu. Tapi kemudian dia menambahkan, tapi kalau aku salah prediksi dan kita rugi, apa aku harus bayar kerugianmu juga? Oh Tayu mengangkat bahu, apa kau punya uang untuk membayar kerugiannya? Kalau tidak, ya tidak usah. Kang Jinho bergumam dalam hati, jadi Oh Tayu yang akan menanggung semua kerugian sendiri, emangnya nggak apa-apa ya kalau aku setuju dengan kontrak yang berat sebelah seperti ini? Oh Tayu tersenyum, anggap saja ini seperti bermain game dengan uang sebagai hadiahnya, pasti ada kesempatan bagi kita nantinya untuk jadi sukses, kan? Kang Jinho menghela napas dan berkata, jika benar begitu, maka aku akan melakukan usaha terbaikku. Tapi lalu dia menambahkan dengan serius, tapi ada satu masalah besar, seperti yang kau katakan tadi, bahkan jika kemampuanku ini nyata, tingkat akurasinya tidak selalu 100% tepat, anggap saja seperti layar yang menunjukkan apa yang kemungkinan besar akan terjadi di masa depan nanti. Kang Jinho menghela napas, apa kau benar-benar hanya akan mempercayai ini dan langsung melakukan investasi? Investasi itu perlu riset dari sumber data yang jelas dan terpercaya, informasi yang tak jelas itu tidak ada harganya. Meski prediksiku sering benar, apa jadinya kalau suatu saat nanti prediksi itu meleset? Dia menatap Oh Tayu dengan serius, bahkan kalau kau yakin semua angsa itu putih, tidak menutup kemungkinan ada angsa hitam di dunia ini, itulah kelemahan dari penalaran induktif. Lalu dia melanjutkan, jika prediksi itu meleset dan kita kehilangan uang sebesar udara, apakah kita bisa mengatasinya sendiri dengan kemampuan kita? Oh Tayu tersenyum lebar, coba pikirkan dari sudut pandang lain, kalau kemampuanmu itu nyata, bukankah ini kesempatan besar untuk kita, kau punya kekuatan super, dan aku punya 13 miliar won, jika kita menggabungkan keduanya, bukankah kita bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi? Dia mengulurkan tangannya dengan penuh semangat, jadi, wahai kawanku, jawablah tanganku ini, lalu ikutlah bersamaku ke dunia para investor. Kang Jinho menatap Oh Tayu dengan curiga, kalau aku nggak mau gimana? Tanyanya, merasa sedikit tidak nyaman dengan usulan Oh Tayu. Oh Tayu hanya tersenyum lebar dan menjawab, ya sudah, kita nggak usah temenan lagi. Kang Jinho mengernyitkan dahi, ternyata pertemanan kita sesimpel itu. Oh Tayu menepuk-nepuk tangannya, ayolah kawanku, jabatlah tangan emas ini, lalu dia kembali mendesak, ayo, cepatlah wahai kawanku. Tiba-tiba, ponsel Kang Jinho berdering, halo, apa ini Min Yong? Jawabnya saat melihat nama yang muncul di layar. Di telepon, terdengar suara Min Yong, ya, ini aku berencana mau minum bareng di Hongdae. Kau mau ikut? Niatku mengajakmu karena kau baru selesai wamil, jadi sekalian kita rayakan. Kang Jinho berpikir sejenak, sudah lama juga aku nggak bertemu dengan senior Gihong, jadi kapan aku harus ke sana? Min Yong menjawab, waktunya 1 jam lagi, di bar depan sekolah. Kang Jinho menyetujuinya, oke, aku ke sana. Kang Jinho segera memasang jaketnya dan berkata, maaf, aku pergi dulu, kita bicarakan lagi detailnya saat aku kembali nanti. Oh Tayu mengerutkan kening, hei, aku belum selesai ngomong loh, jangan pergi dulu. Tapi Kang Jinho sudah melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Beberapa saat kemudian, di sebuah bar di Hongdae, seorang pria yang duduk di meja melambaikan tangan saat melihatnya datang. Oh, Sersan Kang. Kang Jinho tertawa kecil dan menjawab, aku bukan pasukan cadangan lagi sekarang. Temannya tersenyum, bagaimana rasanya wajib militer? Enak. Kang Jinho mendesah, jika bisa, sebaiknya kau tidak usah ikut. Kang Jinho melirik sekeliling bar, lalu bertanya, mereka ini siapa? Salah satu temannya menjawab, oh, perkenalkan, mereka ini anak kelas 1 yang baru masuk tahun ini. Ia lalu menoleh kedua perempuan yang duduk di dekatnya, dia ini rekan kami, Kang Jinho, baru saja selesai wamil beberapa waktu lalu. Salah satu perempuan itu tersenyum dan berkata, lalu, senior, nama saya Wang Jihye. Yang satunya ikut memperkenalkan diri, dan saya, Shin Yuri. Kang Jinho mengangguk sambil tersenyum tipis, senang bertemu dengan kalian, aku Kang Jinho. Kang Jinho melirik sekeliling dan bertanya, senior Gihong di mana? Salah satu temannya menjawab, dia ada urusan sedikit, jadi kelihatannya bakal telat, ayo minum dulu. Saat mereka mulai menuang minuman, temannya bertanya lagi, apa kau akan kembali kuliah tahun depan? Kang Jinho mengangkat bahu, aku masih belum yakin. Dalam hatinya, ia bergumam, ya, karena masalah biaya UKT sudah teratasi, harusnya aku lanjut kuliah dan lulus dengan cepat, kan? Tiba-tiba, Shin Yuri tersenyum dan berkata, senior, biarkan saya tuangkan minuman untuk Anda. Kang Jinho sedikit terkejut, tapi mengangguk, oh, terima kasih. Shin Yuri terkekeh kecil,
tuangkan untuk saya juga nanti, ya? Kang Jinho tertawa ringan. Oke, setelah Shin Yuri meneguk minumannya, dia menyeringai dan berkata, boleh juga, 3 botol soju masih bukan apa-apa. Tiba-tiba, seseorang mendekat dari kejauhan, salah satu teman mereka melihat sosok itu dan berseru, oh, senior sudah datang. Lalu Gihong pun menghampiri dan bertanya, bagaimana kabar kalian semua? Kang Jinho menjawab, baik-baik saja, senior. Gihong melanjutkan, wah, sudah lama ya, Kang Jinho, apa wamilmu sudah selesai? Harusnya kau hubungi aku juga waktu kau libur. Sambil menuangkan minuman, Kang Jinho berkata, senior kan waktu itu lagi sibuk kerja. Lalu, bagaimana kabar senior belakangan ini? Gihong pun menjawab, ya, biasa-biasa saja kok. Kang Jinho kemudian berkata, setidaknya senior lebih baik daripada senior lain yang belum bekerja. Tapi bukannya sektor finansial lagi suram juga ya akhir-akhir ini? Gihong mengangguk, begitulah, tapi aku rasa kondisi CB saat ini sedang stabil, dan dalam beberapa tahun ke depan, IB akan mengambil pegawai baru lebih sedikit dari biasanya. Gihong berkata lagi, akhir-akhir ini ada banyak pengangguran pegawai serta restrukturisasi perusahaan, jadi suasananya juga terasa tak stabil. Lalu teman yang lain menimpali, restrukturisasi, tapi bukannya KYB Securities lagi aman-aman saja ya? Gihong menjawab, lantas kenapa, toh sebentar lagi KYB Securities dan Duri Securities akan melakukan merger. Merger antara perusahaan sekuritas nomor 2 dan nomor 4 di negara ini akan menjadi puncak perindustrian nantinya. Gihong melanjutkan, kelahiran bank investasi baru memang akan menjadi berita bagus bagi negara, namun tidak bagi karyawan. Setelah proses merger selesai, restrukturisasi pasti akan terjadi. Lalu Kang Jinho bertanya, bukankah senior akan baik-baik saja nantinya, kan senior juga terhitung pegawai baru? Gihong menjawab, aku mendapatkan surat tawaran pensiun dini bagi karyawan baru, jadi aku juga sangat khawatir akan hal itu. Kang Jinho pun bertanya lagi, kalau senior berniat keluar dari perusahaan itu, senior rencananya mau bekerja di mana? Gihong menjawab, aku akan fokus pada private equity, karena belakangan ini merger dan acquisition sedang marak. Lalu teman yang lain berkata, aku kira semua bakal aman-aman saja setelah aku dapat kerja, jadi aku tak memperkirakan hal ini akan terjadi. Gihong pun menghela napas dan berkata, ya, begitulah. Beberapa saat kemudian, mereka sudah tampak mabuk. Gihong mengangkat gelasnya dan berkata, jadi, apa sebenarnya inti ucapanmu? Ada banyak pengusaha yang hebat, tapi hanya sedikit investor yang benar-benar kompeten. Itulah kenyataan pahit di negara ini. Ia melanjutkan, kita juga butuh lebih banyak tenaga kerja di negara ini. Itu juga alasan kenapa kita harus bersaing dengan pasar global. Ada yang bilang kalau banyak investor kabur dengan membawa uang negara, dan mereka juga mendapat kritikan pedas dari media massa negara lain karena hal itu. Kang Jinho menatapnya dengan mata sedikit sayu dan bertanya, akankah hari kesuksesan kita tiba dengan cepat? Gihong tertawa kecil dan menjawab, entahlah, tapi tak ada aturan yang melarang lahirnya Warren Buffett versi Korea, kan? Tiba-tiba, ponsel Shin Yuri bergetar. Ia segera mengangkatnya dan berkata, ya, aku sedang di Kumafir bersama para senior. Ya, kamu langsung masuk aja, nggak apa-apa. Salah satu senior yang duduk di dekatnya bertanya, siapa itu? Shin Yuri tersenyum kecil dan menjawab, oh, ini senior Sun Ah, kami memang berencana bertemu hari ini. Dia bilang ingin mampir kemari karena ingin minum bersama kalian para senior. Mendengar itu, Kang Jinho langsung kaget dan berkata, apa, bagaimana caramu memanggil Sun Ah kemari? Shin Yuri menatapnya dengan bingung, kenapa, apa saya tidak boleh mengajaknya kemari? Kang Jinho berkata, ya, soal itu. Lalu, dari kejauhan, tiba-tiba muncul Sun Ah, ia melangkah mendekat dan berkata, Kang Jinho menatapnya dengan mata sedikit membesar, lalu tanpa sadar menyebut namanya, Yun Sun Ah. Sun Ah pun balas menatapnya dan berkata pelan, Kang Jinho. Di dalam hatinya, Kang Jinho bergumam, inilah kali pertama aku bertemu dengannya sejak kami putus beberapa waktu lalu. Beberapa saat kemudian, setelah pertemuan itu, Kang Jinho dan Sun Ah bertemu lagi di sebuah kafe. Sun Ah membuka pembicaraan dengan senyum tipis. Tak terasa sudah 2 tahun ya, katanya pelan. Kang Jinho mengangguk, ya, begitulah. Sun Ah menatapnya sejenak sebelum melanjutkan, bagaimana kabarmu selama wamil? Aku baik-baik saja kok, jawab Kang Jinho singkat. Namun, setelah hening beberapa detik, dia akhirnya bertanya, bagaimana hubunganmu dengannya? Sun Ah tersenyum kecil, aku dan dia baik-baik saja kok, jawabnya santai. Kang Jinho bergumam dalam hati, Go Junyung, seorang senior yang hampir tak pernah ke kampus kami, kecuali untuk festival tahunan. Anak ketiga dari pemilik GH Construction, keturunan konglomerat, aku pernah bertemu dengannya sebentar, dan aku rasa dia orang yang baik. Lalu, aku mendengar kabar dari Minyang, tak lama setelah aku masuk wamil, kalau Sun Ah pada akhirnya berpacaran dengan orang itu. Kang Jinho menatap Sun Ah, mengamati wajah yang dulu sangat familiar baginya. Kemudian, dengan nada sedikit datar, dia berkata, kau sudah berubah, padahal, aku rasa dulu kamu lebih sederhana.
Sun Ah menatap Kang Jin Ho dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ya, setiap orang pasti berubah, katanya pelan. Maaf karena aku tiba-tiba minta putus, padahal waktu itu kamu sedang berada di masa sulit. Kang Jin Ho menghela napas. Ya, biarlah berlalu. Namun, Sun Ah tiba-tiba berkata, Jin Ho, aku dulu benar-benar menyukaimu. Kang Jin Ho terdiam sejenak, lalu mengernyit bingung, ngomong apa kau ini? Sun Ah tersenyum tipis, mungkin terdengar aneh bagimu, tapi kenyataannya begitu. Aku merasa kamu berbeda dari semua orang yang pernah aku temui. Aku selalu merasa nyaman di dekatmu, dan itulah alasanku menyukaimu. Kang Jin Ho menatapnya lekat-lekat sebelum bertanya, kalau begitu, kenapa kau malah minta putus waktu itu? Sun Ah menghela napas, seolah ragu untuk menjawab. Aku cuma mengambil kesempatan yang datang padaku. Kesempatan macam apa? Tanya Kang Jin Ho, suaranya sedikit tajam. Kesempatan untuk bisa jadi kekasihnya anak cebol? Sun Ah menatapnya tanpa ekspresi, aku tak perlu memberitahumu apapun soal itu. Karena sejak awal, akulah yang meminta untuk mengakhiri hubungan kita. Dia mengalihkan pandangan, suaranya sedikit melembut, tapi tujuanku melakukan itu hanyalah untuk meraih mimpiku. Kang Jin Ho sedikit kesal dan berkata, mimpi? Sebenarnya kau ini ngomong apa sih dari tadi? Sun Ah terdiam sejenak, lalu tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya. Aku permisi dulu, katanya singkat. Kang Jin Ho segera menahannya, hei, jelaskan dulu mimpi macam apa yang kau maksud. Namun, Sun Ah pergi tanpa menjawab. Kang Jin Ho hanya bisa duduk sendirian, bersandar ke kursinya, lalu bergumam, kesuksesan. Dia menarik napas dalam, lalu berkata dalam hati, 2 tahun lalu, bahkan sebelum pemakaman ayahku, kami sudah kehilangan rumah. Sun Ah mengakhiri hubungan kami begitu saja, dan keluarganya mengabaikan itu. Ia menatap kosong. Setelah itu, aku menjalani wamil tanpa punya waktu untuk bersedih, meninggalkan ibuku yang bekerja keras sendirian. Dia bergumam lagi, beliau juga tak punya pilihan selain melakukan pekerjaan berat hanya untuk bertahan hidup. Saat itu, kami mendapat bantuan 12,4 miliar won dari Tayu. Bahkan, dari investasi yang baik, kami bisa mendapatkan tambahan 60 juta won. Sebentar lagi, 13 miliar won akan datang ke tanganku. Sebuah kesuksesan. Apa sebenarnya arti kesuksesan itu? Tak bisakah aku menganggap 13 miliar won ini sebagai kesuksesan? Tiba-tiba, di hadapannya muncul lagi elang emas itu. Kang Jin Ho menatapnya dan berkata, apa kau mau minum juga? Dia tersenyum tipis lalu melanjutkan, masa depan macam apa yang akan kau tunjukkan padaku kali ini? Elang itu terbang, meninggalkan auranya yang keemasan. Kang Jin Ho memperhatikannya, lalu bergumam, maksudmu, masa depanku akan jadi seperti itu? Beberapa saat kemudian, Kang Jin Ho pun menemui Oh Tayu yang masih tertidur. Dia mengguncang tangannya dan berkata, Oh Tayu, cepat bangun. Oh Tayu mengerang pelan, apa sih, lagi enak tidur juga, kalau kau mabuk, pulang aja sana, apa yang kau lakukan? Kang Jin Ho tidak menghiraukannya dan berkata dengan nada serius, karena aku sudah paham, ayo kita laksanakan bersama. Oh Tayu membuka matanya sedikit, masih setengah sadar, oh, apa maksudmu? Kang Jin Ho menatapnya dengan penuh tekad, sukses. Oh Tayu mendesah, keesokan paginya, Kang Jin Ho terbangun dengan kepala pusing, kepalaku rasanya mau pecah, kenapa aku tidur di sini? Oh Tayu, yang sedang main game, berkata, aku sudah pesan burger buat ngilangin mabukmu. Kang Jin Ho duduk dan mengeluh, kita perlu bahas keberadaan sup anti mabuk. Oh Tayu menjawab, lupakan itu, sebenarnya apa yang terjadi kemarin? Kang Jin Ho terdiam, mengingat burung elang semalam, aku sendiri juga lupa. Oh Tayu mendelik, sialan, bagaimana dengan perjanjian kita, tekad kuat yang kau tunjukkan lewat jabat tangan itu? Kang Jin Ho tersenyum, tenang, aku ingat, kita bahas abis makan, lalu ia bertanya, kau pernah coba sup anti mabuk? Oh Tayu menggeleng, tentu saja belum. Kang Jin Ho tertawa, sudah kuduga, kerjaanmu kan cuma jualan Bitcoin. Oh Tayu berkata, oh iya, kau dulu kan pernah gabung ke, investasi klub ya? Kang Jin Ho mengangguk, benar, aku pernah belajar dan praktek investasi langsung, tapi aku kehilangan 1 juta won di sana, returnnya minus 50%. Oh Tayu tertawa, padahal jurusanmu administrasi bisnis, kau nggak belajar sama sekali. Kang Jin Ho menghela napas. Aku cuma kuliah 1 tahun. Yang ku pelajari dari klub itu juga sedikit. Lalu ia bertanya, berapa saldo yang kau punya sekarang? Oh Tayu menjawab, kira-kira 1.225.000 dolar. Kang Jin Ho menghitung cepat, jadi sekitar 13,8 miliar won. Oh Tayu mengoreksi, lebih tepatnya 13 miliar won kalau tidak sama bagianmu. Kang Jin Ho bergumam dalam hati, itu jumlah yang tak akan bisa dimiliki oleh sebagian besar orang seumur hidupnya. Uang sebanyak itu kira-kira bisa kupakai buat apa saja? Modal awal sangat penting dalam dunia investasi. Kalau aku ingin menghasilkan 100 juta won dari 10 juta won, aku butuh keuntungan 1000%. Tapi dengan 10 miliar won, cukup 1% saja untuk mendapatkan hasil yang sama. Dengan modal sebanyak itu,
Oh Tayu bisa meraup untung 700 juta won. Tapi di sisi lain, risiko kehilangan uang juga semakin besar. Tiba-tiba Oh Tayu berkata, kalau begitu, kita harus mulai dari mana? Kang Jinho menatapnya, orang dengan modal 13 miliar sepertimu, memangnya mau investasi di mana? Oh Tayu berkata, yang paling banyak keuntungannya, tentu saja. Kang Jinho mengangguk, mindset yang bagus. Oh Tayu tertawa kecil. Dan juga, pasti nanti bakal lebih seru, rasanya beneran kayak main game. Kang Jinho menatapnya, memang menyenangkan kalau uangmu bertambah. Tapi itu bakal jadi cerita berbeda kalau kau malah rugi. Oh Tayu menyeringai, lalu, kau sendiri gimana? Apa rencana awalmu buat cari uang sebanyak ini? Kang Jinho menghela napas, aku sendiri juga nggak tahu. Dia bergumam dalam hati, untuk berinvestasi, aku harus bisa membuat prediksi. Tapi, untuk melakukan itu, harus ada tanda yang muncul. Aku masih belum yakin kapan atau bagaimana kemampuanku ini bekerja, tapi rasanya seperti aktif secara otomatis setiap kali aku menemukan informasi yang spesifik. Dia berpikir lagi, bisakah aku memprediksi hal-hal yang berhubungan dengan finansial seperti Oh Tayu? Kang Jinho menoleh, aku rasa kita harus cari informasi dulu. Dia kemudian mulai mengetik di PC sambil bergumam dalam hati, aku sudah membaca semua artikel ekonomi terbaru dan memeriksa pergerakan saham besar setiap hari. Dalam dunia investasi, informasi sama pentingnya dengan modal. Dengan informasi, aku bisa memahami naik turunnya harga emas, minyak, saham, bahkan nilai tukar mata uang secara berkala. Kang Jinho melanjutkan pemikirannya, akhir-akhir ini, sistem disclosure semakin berkembang, setiap institusi dan perusahaan wajib mempublikasikan informasi penting mereka sebelum masuk ke bursa. Berkat sistem ini, aku bisa mencari perusahaan mana yang bagus dan mana yang buruk. Tapi informasi umum yang bisa diketahui oleh banyak orang itu nilainya rendah. Saham dari perusahaan dengan citra bagus pasti akan terus naik, sementara saham dari perusahaan dengan citra buruk akan terus turun. Dia meregangkan tubuhnya sejenak, lalu berkata, tapi, tanda-tanda itu nggak muncul sama sekali. Sepertinya aku butuh informasi yang hanya aku yang tahu, seperti tentang Mountain Hill dan Opik. Oh Tayu berkata, meskipun kau sudah memprediksi semuanya, bukan berarti apa yang kau prediksikan itu akan langsung kejadian. Kang Jinho menyandarkan kepalanya ke meja dan bergumam, rasa kekurangan koneksi macam apa yang kurasakan ini. Oh Tayu menatapnya dan berkata, sebelum itu, bukankah kita harus membuat kontrak terlebih dulu? Kang Jinho meliriknya, kontrak macam apa? Oh Tayu menjawab, kontrak untuk membagi keuntungan, 50/50. Kakakku bilang, semakin dekat kau dengan seseorang, semakin harus kau melakukan ini. Kang Jinho segera mendatangi kontrak itu dan berkata, ya udah, ini kutandatangani. Kalau aku bukan orang yang bisa dipercaya, mana mungkin kau mau meminjamkan 500 juta won padaku? Setelah itu, ia melanjutkan, baiklah, karena kontraknya sudah selesai, aku mau beli kopi dulu. Oh Tayu pun bertanya, memangnya kopi di rumahmu habis? Kang Jinho menatap layar HP-nya yang bergetar dan berkata, nomor siapa ini, masa penipuan? Lalu, di telepon itu terdengar suara, halo, apa benar ini nomor Kang Jinho? Kang Jinho menjawab, benar, tapi ini siapa ya? Suara itu menjawab, oh, ini aku, Shin Yuri, kamu ingat kan? Kang Jinho bergumam dalam hati, jangan-jangan dia anak tahun pertama yang rambutnya blonde itu. Kang Jinho lalu berkata, ah ya, aku ingat, tapi kamu ada urusan apa sampai menghubungiku seperti ini? Shin Yuri berkata, kalau kamu punya waktu, bisakah kita minum kopi bersama? Beberapa saat kemudian, di sebuah kafe, Kang Jinho pun masuk ke dalam. Shin Yuri yang berdiri di sudut ruangan melambaikan tangannya dan berkata, ah, senior, sebelah sini. Setelah mereka duduk, Shin Yuri tersenyum dan berkata, maaf karena tiba-tiba memanggilmu kemari, tapi terima kasih sudah datang. Kang Jinho menyesap kopinya dan menjawab, tidak apa-apa, saat kau menelepon tadi, kebetulan aku sedang di rumah temanku, jaraknya juga dekat dari sini. Tiba-tiba, Shin Yuri menatapnya heran dan bertanya, kenapa kamu melihatku seperti itu? Kang Jinho tersadar, lalu mengalihkan pandangannya sambil berkata, ah, maaf. Soalnya kau agak mirip dengan anggota grup idol yang pernah kutonton waktu wamil dulu. Shin Yuri pun tersenyum dan berkata, apa aku secantik itu? Dalam hati, dia bergumam, beneran berhasil nih. Lalu, dia menatap Kang Jinho dengan rasa ingin tahu dan bertanya, tapi, apa yang membawamu jauh-jauh ke Gangnam? Kang Jinho menjawab, aku aslinya tinggal di Cheongnam. Shin Yuri kemudian berkata, untunglah rumahnya temanmu ada di Gangnam. Kang Jinho pun menyahut, yah, begitulah. Aku tadi kebetulan juga mau ngopi, loh, dalam hati, dia bergumam, mahasiswa baru yang tinggalnya di Cheongnam, dia anaknya orang kaya apa gimana? Kang Jinho kemudian bertanya, tapi kenapa kau tiba-tiba mau bertemu denganku? Shin Yuri menjawab, oh, itu aku ingin meminta maaf karena sudah mengajak senior Sun Ah waktu itu. Kang Jinho berkata, cuma itu saja. Shin Yuri menunduk, merasa sedikit canggung. Aku benar-benar minta maaf, aku memang jarang hadir ke acara sekolah, jadi aku benar-benar tidak tahu apa-apa.
Kang Jinho langsung menanggapi, tidak apa-apa kok, jangan terlalu dipikirkan. Shin Yuri tersenyum sedikit lega dan berkata, untunglah, tadinya aku kira kamu marah waktu kamu tiba-tiba pergi waktu itu. Lalu, dia bertanya lagi, lalu, apa kamu akan kembali berkuliah semester depan? Kang Jinho menjawab, kalau tidak ada masalah sih, mungkin saja. Shin Yuri pun tersenyum dan berkata, kalau begitu, kita nanti bakal masuk kelas 2 barengan. Kemudian dia melanjutkan, maaf kalau ini terlalu tiba-tiba, tapi bisakah kau membantuku? Kang Jinho sedikit terkejut, lalu berkata, bantuan macam apa? Shin Yuri tampak berpikir sejenak sebelum menjawab, soal itu. Kang Jinho yang menatapnya dengan cermat bergumam dalam hati, ekspresinya itu, jangan bilang dia menggunakan permintaan maaf tadi sebagai alasan supaya dia bisa menyatakan perasaannya pada aku di sini. Aduh, gimana nih? Aku harus jawab apa? Haruskah aku tolak saja pernyataan cintanya? Aduh, tapi dia terlalu cantik buat ditolak. Lalu Kang Jinho berkata, jadi kau mau minta tolong apa? Dalam hati dia masih merasa bingung. Meski begitu, aku masih belum siap nih. Shin Yuri kemudian berkata, senior, mau tidak, ikut aku beli handphone baru, kalau aku pergi sendirian, rasanya aku bakal nangis. Kang Jinho terkejut mendengarnya, walah, mau ganti handphone toh, ya udah yuk, pergi sekarang. Kang Jinho berkata pelan, kemana sih otakku itu waktu aku memerlukan bantuannya? Shin Yuri mengerutkan kening dan berkata, apa? Kang Jinho buru-buru menjawab, bukan apa-apa, tadi aku cuma kepikiran sesuatu, aku sendiri juga nggak paham apa-apa soal barang elektronik, apalagi handphone. Shin Yuri tertawa kecil dan berkata, nggak paham juga nggak apa-apa kok, toh aku cuma minta ditemaniin. Dalam hati, Kang Jinho bergumam, Tayu pasti lebih paham soal ini, dia dulu sering nabung buat beli handphone dan gadgetnya sendiri. Aku yakin dia tahu soal spek handphone terbaru beserta harganya. Beberapa saat kemudian, mereka pun sudah berada di sebuah toko. Seorang penjual menyambut mereka dengan ramah, selamat datang, ada yang bisa saya bantu? Shin Yuri menjawab, saya sedang mencari HP model L6, apakah di sini ada? Penjual itu tersenyum dan berkata, oh, tentu saja, model itu sedang trending belakangan ini. Shin Yuri melanjutkan, oh ya, promonya juga berlaku hari ini, kan, soal cashback yang diiklankan itu. Penjual itu mengangguk, tentu saja, Nona, dan metode pembayaran yang mendukung promosinya adalah. Kang Jinho, yang ada di belakang, bergumam, beli handphone baru ternyata merepotkan ya, tapi kalau dia paham soal handphone, kenapa dia mengajak aku ke sini? Aku ikut lihat-lihat dululah. Dia mulai melihat-lihat barang-barang yang ada di sana. Kang Jinho kemudian memegang sebuah handphone dan berkata, jadi ini L6, sebelum aku ambil dulu, aku cuma pernah pakai L3, waktu itu benar-benar terbang cepat ya. Dia menatap ponsel itu dengan cermat, lalu tiba-tiba seekor burung elang nampak di hadapannya, di atasnya muncul tulisan yang dikeluarkan oleh sinar emas, L6 berhenti diproduksi. Kang Jinho terkejut dan bergumam, apa-apaan ini, apa maksudnya itu? Tiba-tiba Shin Yuri pun bertanya, senior, kamu baik-baik saja? Lalu Kang Jinho yang terkejut berkata, oh, aku baik-baik saja kok, cuma tadi ada nyamuk lewat, jadinya aku ngelamun sebentar. Lalu Shin Yuri bertanya, nyamuk di musim ini? Lalu Kang Jinho tertawa ringan, ya, kelihatannya aku salah lihat, dan bergumam dalam hati, tidak, aku melihatnya dengan jelas. Apa akhirnya aku mendapatkan prediksi baru? Saat di perjalanan pulang, Shin Yuri berkata, aku jadi beli SK Blue, karena pink goldennya habis. Tapi warna ini aja sudah cukup bagus, kan, sebelum kontraknya makin aneh-aneh. Sebaiknya aku manfaatkan saja HP ini sampai puas. Lalu Kang Jinho berkata, tapi kelihatannya model itu akan diskontinu sebentar lagi. Shin Yuri pun bertanya, kok bisa? Dalam hati, Kang Jinho bergumam, aku terus-terusan memikirkan ramalan tadi gara-gara takut lupa. Kang Jinho berkata sambil tersenyum, aku cuma bercanda kok, kalau begitu, aku pamit dulu ya. Shin Yuri pun bertanya, secepat ini, lalu Kang Jinho berlari sambil berkata, sampai jumpa lagi. Shin Yuri yang melihatnya pergi hanya bisa berseru, senior. Kemudian dia bergumam, padahal aku mau mentraktirnya makan siang tadi. Beberapa saat kemudian, setelah tiba di rumah Oh Tayu, Kang Jinho langsung memanggil, cepat kemari kau. Oh Tayu, yang sedang asyik bermain game, menjawab, apa sih, berisik banget. Kang Jinho berkata dengan serius, ramalan tentang L6, aku dapat ramalan soal Samsung L6. Oh Tayu menoleh dan bertanya, maksudmu handphone ini? Kang Jinho mengangguk, ya, benar itu, tapi kok warnanya pink? Oh Tayu menjawab santai, pink itu warnanya paralel lagi. Kang Jinho mengernyit, ngawur, Oh Tayu lalu melanjutkan, saat kau menyentuh L6, kau dapat ramalan kalau L6 berhenti diproduksi, apa kau tahu alasannya? Kang Jinho menggeleng, jujur saja, aku tidak tahu. Oh Tayu berkata, Xiaosong sudah merilis banyak handphone, mulai dari yang murah sampai yang spek high-end. Seri S milik Xiaosong adalah produk flagship mereka, dan saat ini pasar phone sedang dikuasai oleh NPL.
tapi nggak berlebihan kalau kita bilang Xiao Song sekarang mendominasi pasar elektronik. Ia melanjutkan, kalau kita lihat angka penjualan, phone masih lebih unggul. Karena itu, Xiao Song mendesain L6 untuk bersaing langsung. Ada yang bilang kalau L6 punya performa dan desain lebih bagus dibandingkan handphone biasa. Berkat review yang positif, penjualannya juga meningkat pesat. Pendahulunya, L5, berhasil terjual sampai 500 juta unit di pasar global, dan itu pencapaian luar biasa. L6 sendiri diprediksi bakal mencapai 70 juta unit. Jadi, aku yakin penjualannya masih akan terus naik. Kang Jinho pun bertanya, kalau begitu, apa yang menyebabkan produksi ini berhenti? Oh Tayu menjawab, mungkin saja itu ada hubungannya dengan masalah hak paten. Aku dengar, untuk membuat satu unit handphone saja, diperlukan sekitar 200.000 paten di tiap bagiannya. Seosung sendiri merupakan perusahaan IT terkemuka di dunia. Oh Tayu mengangguk dan berkata, benar, tapi masalah hak paten ini lebih dari sekadar denda dan kompensasi. Dulu, saat NPL baru muncul di pasar smartphone, perang paten benar-benar menggila. Banyak perusahaan besar saling menggugat satu sama lain, bahkan ada yang sampai dilarang menjual produknya di beberapa negara. Kang Jinho pun berpikir sejenak sebelum menjawab, tapi meskipun ada pihak yang kalah dalam masalah hak paten ini, mereka biasanya hanya perlu membayar denda atau kompensasi, jarang sekali sampai menghentikan produksi sebuah produk. Oh Tayu mengangguk dan berkata, yah, kalau masalah paten sih, Seosung itu termasuk dalam pihak yang dominan. Kang Jinho pun bergumam dalam hati, berbeda dengan NPL yang membuka jalan menuju era smartphone serta perusahaan lain yang berdiri setelahnya, Seosung sudah lebih dulu terjun ke industri ini. Mereka sudah memproduksi telepon genggam sejak zaman CDMA, dan itu memberi mereka pengaruh besar dalam hak paten teknologi komunikasi. Meski dulu ada kasus yang menyinggung hak paten desain smartphone milik NPL, Seosung selalu punya cara untuk membalas. Mereka menggunakan hak paten di bidang teknologi komunikasi sebagai bentuk serangan balik, memang agak meresahkan, tapi Seosung berhasil menang. Oh Tayu pun berkata, kelihatannya itu juga bukan jadi alasan, terus apa ya, kira-kira? Kang Jinho pun berpikir sejenak, lalu berkata, intinya adalah akan ada suatu hal yang mendorong berhentinya produksi L6. Dia melanjutkan, apa ada masalah teknis dari produksi Seosung yang menyebabkan L6 berhenti diproduksi? Oh Tayu menggeleng, sejauh ini tidak ada. Bahkan kalaupun ada masalah di produk mereka, Seosung biasanya langsung memperbaikinya dan memberikan kompensasi kepada pelanggan. Jadi, pemberhentian produksi bukanlah pilihan yang masuk akal. Kang Jinho pun bergumam dalam hati, dia benar, toh, smartphone sendiri punya banyak fungsi, semakin banyak fungsinya, maka masalah akan sering muncul, entah itu di hardware ataupun softwarenya. Jadi, jika mereka memilih untuk menghentikan produksi setiap kali ada masalah, mereka pasti sudah bangkrut sekarang. Dari perspektif perusahaan juga, mereka pasti tidak ingin rugi. Jadi, apa alasan produk yang sempurna ini tiba-tiba berhenti diproduksi? Pada malam harinya, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Kang Jinho terkejut, apa itu? Ada apa? Wei, dude. Oh Tayu dengan panik menunjuk HP-nya, itu HP-ku, baru saja aku colok ke charger, terus tiba-tiba meledak. Kang Jinho melotot, hah, jadi HP-mu meledak tengah malam gini? Dia melanjutkan dengan nada serius, apa HP-mu tiba-tiba meledak waktu kau cas setelah main game tadi, padahal chargernya dan handphonenya ori, loh. Oh Tayu mendengus, bukan itu intinya, HP macam apa yang tiba-tiba meledak setelah dibeli selama seminggu, Seosung lagi jualan bom apa gimana? Kang Jinho menghela napas panjang, hedeh, kalau saja aku tahu HP ini bakal jadi bom, aku pasti nyuruh Yuri beli merek lain tadi. Tiba-tiba, mereka berdua terkejut dan saling berpandangan, seolah ada sesuatu yang baru saja terlintas di pikiran mereka. Mungkinkah? Setelah mencari informasi, ternyata ada insiden ledakan sebelumnya juga, itu terjadi 3 hari setelah produk diluncurkan. Lalu Oh Tayu berkata lagi, foto-foto juga diunggah ke komunitas ini, sama seperti kasusku, meledak saat sedang diisi daya. Pihak Xiao Song Elektronik menanganinya dengan cepat dan segera menutup kasusnya. Meskipun begitu, beberapa blog dan catatan di Factnote menuliskan insiden serupa beberapa kali. Lalu Kang Jinho berkata, kalau dihitung termasuk yang tidak diketahui, pasti jumlahnya lebih banyak, kan? Lalu Oh Tayu berkata, dari sudut pandang produsen, mereka pasti tidak ingin masalah kualitas ini mencuat. Bukan hal aneh kalau mereka menutup mulut dengan imbalan kompensasi tunai. Lalu Kang Jinho berkata, apa yang dikatakan Xiao Song tentang penyebabnya? Lalu Oh Tayu berkata, mereka bilang itu karena benturan dari luar. Sebenarnya, ledakan ponsel bukan hal yang jarang terjadi. Oh Tayu melanjutkan, masalahnya adalah perbandingannya. Kalau 1 dari 1 juta ponsel meledak, itu beda dengan 1 dari 10.000 ponsel yang meledak. Selain ledakan, ada beberapa masalah kecil lainnya juga, tapi itu tidak berpengaruh banyak pada penjualan. Bahkan sampai iPhone 7 diluncurkan, L6 masih punya potensi besar untuk mendominasi pasar. Lalu Kang Jinho bertanya, apa ada masalah dalam proses produksinya?
Oh Tayu menjawab, seharusnya mereka tidak mungkin melakukan kesalahan yang bahkan perusahaan kecil pun tidak akan melakukannya. Lalu Oh Tayu melanjutkan, bagaimanapun, ini adalah kesempatan, kita punya informasi besar di tangan. Kang Jinho langsung berkata, tunggu dulu, kalau Xiaosong Elektronik mengumumkan pemberhentian produksi lebih dulu, semuanya akan kacau. Penjualan Bitcoin kemarin bukan investasi, tapi lebih untuk menghindari risiko. Bahkan kalau kebangkrutan Mountain Hill tidak terjadi, kita tidak rugi. Tapi kasus kali ini berbeda. Kalau ini investasi kecil, kita tidak perlu berpikir terlalu jauh. Misalnya, kalau penghentian produksi memang pasti terjadi, untuk mengubahnya jadi keuntungan, kita harus memahami kapan penghentian itu terjadi dan dampaknya, baru kita bisa menentukan cara investasinya. Mari kita tunggu dan amati situasi selama beberapa hari. Keesokan harinya, seorang pegawai sudah di rumah Oh Tayu dan berkata, mengenai penyebabnya, kami akan memberi informasi lebih lanjut setelah penyelidikan, lalu mengenai kompensasi. Kang Jinho yang ada di sana langsung bergumam dalam hati, syarat penting untuk mendapatkan kompensasi adalah tidak boleh memposting informasi terkait ledakan di internet sebelum hasil penyelidikan keluar. Setelah pegawai itu pergi, mereka pun menatapnya dari atas dan Kang Jinho berkata, sepertinya sudah ada beberapa kejadian serupa. Dia bukan pegawai subkontraktor, tapi pegawai kantor pusat. Setelah melihat kondisi L6, mereka tidak panik. Kang Jinho pun berkata, kelihatannya lebih banyak ledakan yang terjadi daripada yang diposting di internet. Kang Jinho pun bergumam dalam hati, jika ini hanya masalah kerusakan perangkat sederhana, harusnya tidak akan sampai pada tahap penghentian produksi. Tapi ledakan adalah cerita yang berbeda. Ponsel adalah perangkat yang sangat sensitif terhadap masalah keamanan, karena kita selalu membawanya setiap saat. Jika ponsel meledak saat Oh Tayu sedang menelepon, dia mungkin akan mengalami luka bakar yang parah. Jika ledakan terus terjadi dengan pola seperti ini, itu akan cukup menjadi alasan untuk menghentikan produksi. Laba operasi tahunan Xiaosong Elektronik melebihi 30 triliun won yang diperoleh dari berbagai sektor seperti semikonduktor, layar, IC, IM, dan lain-lain. Dari laba operasi ini, 40% berasal dari divisi IM yang mencakup smartphone. Kang Jinho pun bertanya, jika L6 dihentikan, apakah 40% laba operasi akan hilang? Oh Tayu menjawab, meskipun masih ada lini produksi kelas menengah dan model generasi sebelumnya, jadi tidak akan sampai sebesar itu. Namun, sudah pasti akan memberikan pukulan besar bagi Xiaosong. Coba bayangkan saja jika semua unit harus dikembalikan, jika dihitung sederhana dengan harga 1 juta won per unit, jumlah pengembalian akan mencapai 6 triliun won, ditambah lagi dengan hilangnya pendapatan yang diharapkan dan penurunan nilai merek, kerugian bisa bertambah berkali-kali lipat. Lalu Kang Jinho pun berkata, masalahnya adalah bagaimana cara kita berinvestasi. Jika kita memperkirakan kabar baik, kita hanya perlu membeli saham. Namun, jika memperkirakan kabar buruk, opsinya lebih terbatas. Oh Tayu pun berkata, inilah mengapa ada short selling, kan? Lalu Kang Jinho menjawab, ya, benar, Otika Company adalah perusahaan luar negeri, jadi mudah saja bertindak sebagai investor asing berambut hitam. Short selling itu sebenarnya tidak sulit. Pada dasarnya, kita meminjam saham, menjualnya, lalu membelinya kembali dengan harga lebih rendah untuk mendapatkan keuntungan. Masalahnya hanya seberapa besar keuntungan yang bisa diperoleh. Kang Jinho bergumam dalam hati, jika aku melakukan short selling pada saham Xiaosong Elektronik sekarang dan berhasil membelinya kembali seharga 10.000 won, keuntungan maksimal hanya 99%. Tapi tidak ada saham yang akan jatuh sejauh itu. Bahkan jika L6 diberhentikan, penurunannya mungkin hanya sekitar 20-30%. Jadi, kalau aku investasikan 13 miliar won, aku akan dapat sekitar 3 atau 4 miliar. Keuntungannya memang lumayan besar, tapi sedikit lagi, hanya sedikit lagi. Apa tidak ada cara lain untuk mendapatkan keuntungan lebih besar? Lalu, Oh Tayu berkata, bagaimana dengan opsi Forturis? Kang Jinho pun menjawab, aku tidak terlalu paham tentang produk derivatif. Dengan uang dari klub investasi kita yang kecil, bahkan mendekati pasar pun tidak mungkin. Lalu, dia kembali bergumam dalam hati, saat ini, dana kami hanya sebesar 12,5 juta dolar, dengan jumlah ini, kami bisa benar-benar mencobanya. Lalu Kang Jinho melanjutkan, tapi kita butuh seseorang yang mengerti produk derivatif selain Kak Yunju. Oh Tayu bertanya, kenapa? Kang Jinho menjawab, karena kalau ditanya kenapa kita masuk ke opsi 1 for 2 race, aku nggak bakal bisa jawab. Oh Tayu berkata, kau kan tinggal bilang kalau kau percaya pada kemampuan prediksimu. Kang Jinho mendengus kesal, kau pikir nyawaku banyak ya? Dasar aneh, di saat begini bisa-bisanya kau merasa Kak Yunju lebih mudah dihadapi. Lalu tiba-tiba Kang Jinho berpikir dan mengingat seseorang, lalu berkata, ada satu orang. Oh Tayu langsung bertanya, siapa? Kang Jinho melanjutkan, Park Sang-yop, mantan ketua klub investasi praktis. Kebanyakan orang memang menganggapnya keras kepala, tapi sebagian lainnya menyebutnya jenius.
Kang Jinho bergumam dalam hati, di dunia ini ada dua jenis orang jenius, yang jenius dalam segala hal, dan yang jenius hanya dalam satu bidang. Senior Sangyop termasuk kategori yang kedua. Meskipun tumbuh besar di Australia dan tidak punya masalah dengan bahasa Inggris, nilai akademiknya hanya rata-rata. Namun, alasan dia bisa masuk ke Universitas Korea sebagai siswa istimewa adalah karena kejeniusannya dalam matematika. Sejak tahun pertama, dia sudah mengikuti kelas tingkat 4. Ada sebuah cerita terkenal tentangnya. Suatu kali, seorang profesor memberikan soal yang begitu sulit. Sangyop terpaku pada soal itu sampai-sampai tidak makan atau tidur selama 3 hari. Namun, pada akhirnya, dia berhasil menyelesaikannya. Secara kebetulan, dia bergabung dengan klub investasi praktis. Begitu mengenal pasar saham, dia langsung tenggelam di dalamnya. Kang Jinho melanjutkan gumamannya, ketika senior Sangyop mulai menikmati investasi simulasi, matanya tertuju pada sebuah perusahaan kecil yang terdaftar di KOSDA Ki, bernama Ki MKT. Dengan keahlian matematikanya yang luar biasa, dia memperkirakan bahwa saham perusahaan tersebut akan naik 10 kali lipat. Menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, dia mengambil deposit sewa kamar kos yang hanya sekitar 5 juta won dan langsung membeli semua saham Ki MKT. Hanya dalam 2 minggu, saat dia berpindah-pindah dari rumah teman ke ruang klub karena sudah tidak punya tempat tinggal, saham Ki MKT terus meroket. Mengejutkannya, saham itu mencapai batas tertinggi selama beberapa hari berturut-turut, sejalan dengan tren 10T yang sedang populer saat itu. Kang Jinho terus bergumam dalam hati, saham yang sudah terpuruk selama beberapa tahun tiba-tiba naik 10 kali lipat dalam 2 bulan. Dalam sebulan setelah investasi, 5 juta won berubah menjadi 50 juta won. Setelah sukses dengan investasi pertamanya, senior Sangyop membuang semua hal lain dan sepenuhnya fokus pada analisis perusahaan. Meski kadang mengalami kerugian, pada akhirnya dia berhasil mendapatkan keuntungan yang stabil. Saat aku bergabung dengan klub, dana investasinya sudah mencapai 300 juta won. Itu jumlah uang yang jarang bisa disentuh oleh mahasiswa biasa. Orang biasa mungkin sudah puas dengan pencapaian itu, tapi tidak dengan senior Sangyop. Hal yang paling membuatnya menyesal adalah modal awalnya. Kalau saja modal awalnya 100 juta won, aku bisa meraih keuntungan 6 miliar won. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, senior Sangyop mulai mempelajari dan menganalisis pasar opsi. Ketika kepercayaan dirinya semakin tumbuh, saham yang menarik perhatiannya adalah CL Chemical. Senior Sangyop memperkirakan bahwa harga saham CL Chemical sangat diremehkan dan yakin bahwa nilainya akan meningkat 2 kali lipat di masa depan. Tanpa ragu, dia mencairkan semua saham yang dimilikinya dan menginvestasikan seluruhnya ke CL Chemical. Namun, beberapa hari kemudian, masalah tak terduga muncul. Seorang karyawan perusahaan terkena serangan email phishing dan secara tidak sengaja mengirim uang pembayaran transaksi ke rekening yang salah. Karena kejadian itu, 20% dari laba operasi triwulanan CL Chemical, yaitu sekitar 27 juta dolar, hangus begitu saja. Masalah ini langsung mengguncang pasar, menyebabkan harga saham CL Chemical anjlok tajam. Senior Sangyop yang sudah menginvestasikan seluruh dananya mengalami pukulan besar. Namun, alih-alih melepas posisinya untuk mengurangi kerugian, dia justru mengambil risiko lebih besar. Dengan penuh keyakinan bahwa harga saham akan pulih, dia meminjam uang dari pemberi pinjaman dengan bunga maksimal yang diizinkan oleh hukum dan membeli lebih banyak saham CL Chemical. Namun, pada hari jatuh tempo opsi, harga saham yang diharapkannya pulih tetap stagnan. Akibatnya, investasi lebih dari 3 miliar won lenyap dalam sekejap, tidak bisa membayar pinjamannya. Senior Sangyop pun menjadi buronan para pemberi pinjaman yang mulai melakukan penagihan secara ilegal. Tak lama setelah itu, dia menghilang tanpa jejak. Ironisnya, beberapa waktu kemudian, harga saham CL Chemical benar-benar melonjak tinggi seperti yang diprediksinya. Jika saja dia membeli saham biasa alih-alih opsi, investasinya yang bernilai 3 miliar won bisa berubah menjadi 7 miliar. Namun karena dia memilih opsi, dia tidak mendapatkan sepeser pun. Keesokan harinya, di sebuah kafe, Kang Jinho dan Oh Tae-yu akhirnya bertemu dengan Park Sangyop. Begitu melihat Jinho, Sangyop tersenyum dan menyapa, "Wah, Kang Jinho, lama tidak bertemu. Apa kabar? Sudah lama ya?" Jinho membalas dengan santai, "Aku baik-baik saja, tapi jujur, aku sempat kesulitan mencari nomormu yang baru." Sangyop tertawa kecil, maaf, aku sering ganti nomor, tapi benarkah aku boleh ditraktir?" Sangyop kemudian menoleh ke Oh Tae-yu dan bertanya, "Ngomong-ngomong, siapa orang ini?" Jinho langsung menjawab, "Ini temanku, namanya Oh Tae-yu." Sangyop mengangkat alisnya, lalu tersenyum, "Oh, ini temanmu yang dulu membeli Bitcoin waktu SMP, sayang sekali, kalau saja kau menemukan kunci X encryption-nya, pasti kau sudah kaya sekarang." Kang Jinho pun bertanya, "Setelah cuti kuliah, bagaimana kabar senior?" Park Sangyop tersenyum tipis dan menjawab, "Aku kerja apa saja yang bisa kulakukan, mulai dari kerja kasar hingga jadi supir pengganti. Sekarang aku tinggal di asrama dan mengajar matematika untuk siswa ujian. Setelah bekerja keras, aku jadi tahu betapa berharganya uang sekecil 100 won.
Sekarang utangku tinggal 200 juta won lagi. Kalau aku kerja keras beberapa bulan lagi, aku bisa melunasinya. Jinho bergumam dalam hati, dari seseorang yang pernah meraup miliaran, dia menjadi orang yang terlilit utang dalam semalam. Kebanyakan orang mungkin sudah menyerah dan putus asa. Sejak pertama kali aku bertemu dengannya, aku merasa dia benar-benar bukan orang biasa. Sang Hyok kemudian menatap Jinho dengan penuh rasa ingin tahu. Jadi, ada urusan apa sampai ingin bertemu denganku? Jinho menjawab tanpa ragu, saya ingin tahu lebih banyak tentang futures dan option. Sang Hyok mengangkat alis, lalu bertanya, apakah sudah membuka akun futures dan option? Jinho tersenyum, itu bukan masalah. Park Sang-hyok mengangguk, futures dan option keduanya adalah produk derivatif, kau tahu bedanya, kan? Kang Jinho menjawab, ya, lumayan. Sang-hyok menjelaskan, futures adalah perjanjian untuk membeli atau menjual suatu produk di masa depan pada waktu tertentu. Kau berjanji untuk melakukan transaksi pada harga tertentu. Berdasarkan harga pada hari transaksi, kau bisa mendapatkan untung atau rugi, terlepas dari kondisinya, kedua belah pihak harus melaksanakan transaksi. Di sisi lain, dengan option, kau hanya membeli hak untuk melakukan transaksi. Kang Jinho terus mendengarkan sambil mencatat, Sang Hyok melanjutkan, option juga memiliki tanggal kedaluarsa untuk dilaksanakan, setiap option memiliki penjual dan pembeli, dan hanya pembeli yang memiliki hak untuk melaksanakan transaksi. Jika harga bergerak sesuai prediksi, pembeli bisa mendapatkan keuntungan besar dengan modal kecil, tapi jika tidak, option bisa kedaluarsa tanpa nilai, dan uang yang diinvestasikan bisa hilang sepenuhnya. Park Sang-hyok melanjutkan, mari kita ambil contoh ekstrim, anggap saja ada put option dengan probabilitas yang sangat rendah untuk terrealisasi. Jika harga saham tetap tinggi dan tidak menyentuh harga eksekusi, maka pembeli option akan kehilangan seluruh premi yang sudah dibayarkan. Di sisi lain, penjual option tetap menyimpan premi itu sebagai keuntungan. Oh Tayu mengangguk pelan, jadi, meskipun pembeli option bisa untung besar, peluang sebenarnya lebih menguntungkan penjual. Sang-hyok tersenyum, benar. Itu sebabnya banyak investor besar lebih suka menjadi penjual option daripada pembeli. Mereka mengambil risiko dengan menjual kontrak, mengandalkan probabilitas bahwa sebagian besar option akan kedaluarsa tanpa nilai. Setelah Sang Hyok menjelaskan panjang lebar, Tayu pun berkata, saya merasa semua teori yang saya tahu jadi lebih jelas sekarang. Sang Hyok mengangguk dan berkata, kalau bisa, aku ingin menyarankanmu untuk tidak bermain dengan opsion. Sebenarnya, apa yang ingin kau lakukan? Kang Jinho menatapnya dan menjawab, Seosung Elektronik. Sang Hyok menyipitkan matanya, call atau put? Kang Jinho tanpa ragu menjawab, put. Sang Hyok bertanya dengan penuh rasa penasaran, kenapa? L6 baru saja dirilis dan berjalan dengan baik, kan? Kang Jinho menjawab dengan tenang, L6 akan dihentikan produksinya. Sang Hyok terkejut dan menambahkan, jangan-jangan ini tentang masalah ledakan L6? Kang Jinho mengangguk, tapi jika ledakan terus berlanjut, bukankah itu akan dihentikan? Sang Hyok tampak berpikir sejenak, apa hanya itu alasanmu? Dalam hati, Kang Jinho bergumam, tentu saja ada alasan lain, hanya saja tidak bisa saya jelaskan di sini. Sang Hyok memberi peringatan, hati-hatilah, jika kau salah bermain dengan opsi, kau bisa jatuh dalam satu pukulan seperti aku. Kang Jinho hanya menjawab, ya. Setelah itu, Sang Hyok pun pergi. Dari kejauhan, Kang Jinho melambai-lambaikan tangannya. Lalu, ia menoleh ke arah Oh Tayu dan berkata, kau dengar tadi, kita bisa jatuh dalam satu pukulan, tapi kau tetap mau mencoba? Oh Tayu tersenyum tanpa ragu, tentu saja, kau sendiri bagaimana? Kang Jinho menarik napas dalam, lalu dengan mantap menjawab, ayo kita coba. Berdasarkan informasi yang telah mereka kumpulkan sejauh ini, mereka sedang mencari keuntungan dengan asumsi bahwa L6 akan berhenti diproduksi. Dengan informasi itu, mereka berencana berinvestasi. Ada dua cara untuk berinvestasi, ujar Kang Jinho, low risk low return atau high risk high return. Di depan monitor, Kang Jinho menoleh ke Oh Tayu dan berkata, ayo beli 70% dan taruh di put option, lalu sisanya kita taruh di short selling. Oh Tayu mengangguk, memahami strategi yang mereka susun. Baiklah, lanjut Kang Jinho, jika risiko turunnya berkurang, kita masih bisa menghindari kemungkinan buruk. Kang Jinho bergumam dalam hati, menganalisis situasi dengan cermat. Saat ini, harga saham Seosung sudah mencerminkan keuntungan dari penjualan L6, tetapi angka itu pasti akan turun sekitar 10%, setara dengan kenaikan sejak L6 dirilis. Ditambah dengan potensi kerugian dari refund, seharusnya harga saham mereka bisa anjlok hingga 20% lagi. Tiba-tiba, Oh Tayu yang sedang melihat berita di ponselnya berkata dengan nada serius, ada berita soal unit yang meledak di Amerika, bahkan penyebabnya bukan charger. Kang Jinho terdiam sejenak, lalu kembali bergumam dalam hati, kalau insiden yang sama juga terjadi di Amerika, media asing pasti akan mulai menaruh perhatian mereka pada isu ini. Ia tahu betul bahwa rata-rata jumlah transaksi dalam daily trading di bursa Korea adalah sekitar 500 miliar won, tetapi angka volume trading Seosung sudah menyentuh 1 triliun won. Oh Tayu menatap layar dengan serius, lalu bertanya, kau mau trading di mana memangnya?
Kang Jinho menjawab tanpa ragu, di opsi HTS yang baru saja aku buka. Dalam hati, ia bergumam lagi, sistemnya begitu membingungkan, sampai-sampai sulit membedakan apakah ini bursa saham atau hanya sarang judi yang lebih canggih. Dari total dana sebesar 13,8 miliar won, hanya 800 juta won yang benar-benar miliknya. Sementara itu, Tayu sudah bilang bahwa dia yang akan mendanai semua investasi mereka ke depannya. Mereka telah sepakat untuk berinvestasi bersama, jadi Kang Jinho juga mempertaruhkan 800 juta won miliknya. Tapi ada satu hal yang terus mengganjal di pikirannya, jika harga saham tidak turun sesuai prediksi mereka, bukankah semua ini akan sia-sia? Saat kontrak ditandatangani, saldo opsi langsung bertambah, sementara jumlah saldo di rekening mereka berkurang. Kini, sisa saldo yang ada di rekening mereka hanya 800 juta won, taruhan telah dipasang, dan tidak ada jalan untuk mundur. Oh Tayu pun bertanya dengan penasaran, kenapa kau cuma beli segitu? Kang Jinho menjawab dengan tenang, karena kita masih punya tangguhan hidup. Dalam hati, ia kembali bergumam, bahkan jika mereka mengalami kerugian sebesar 800 juta won, seharusnya itu masih cukup untuk biaya hidup mereka dalam beberapa waktu ke depan. Kini yang bisa kami lakukan adalah menunggu hasilnya. Beberapa hari kemudian, Kang Jinho kembali bergumam dalam hati. Meskipun mereka sudah memperhitungkan segalanya, di luar dugaan, harga saham Seosung justru naik 8%, short selling yang seharusnya menguntungkan jika harga saham turun, kini malah berbalik merugikan mereka sebesar 8%, tapi masalah terbesar bukan di situ, melainkan pada put option mereka. Harga saham yang mereka perkirakan akan jatuh ternyata terus naik, itu berarti kemungkinan untuk menggunakan put option semakin kecil. Jika keadaan terus seperti ini, opsi yang mereka beli hanya akan menjadi kertas tak berharga. Di sisi lain, Oh Tayu yang sejak tadi duduk di depan PC, tiba-tiba terdengar PC memberi pemberitahuan, sistem akan masuk ke mode hemat daya karena tidak ada aktivitas selama 20 menit. Kang Jinho meliriknya dan kembali bergumam dalam hati, dia memang tidak banyak bicara, tapi jelas terlihat dari matanya kalau dia mulai resah. Ada rumor yang beredar kalau Seosung akan menawarkan penggantian baterai. Meskipun harga sahamnya terus naik, jumlah kasus ledakan unit L6 juga meningkat 10 kali lipat. Jinho yakin, cara mereka menangani masalah ini dalam minggu ini akan menentukan segalanya. Asalkan mereka tidak mengambil langkah ekstrim seperti Rahel, semuanya seharusnya akan berjalan lancar, gumamnya. Oh Tayu tampak sedikit cemas dan berkata, mereka akan mengumumkan berita soal pemberhentian produksinya besok, kan? Kang Jinho, dengan santai, menjawab, kelihatannya begitu. Namun, dalam hati, dia kembali bergumam, kalau ramalanku benar, itu pasti akan terjadi. Seosung Electronics bukanlah perusahaan biasa, mereka adalah salah satu raksasa IT terkemuka di dunia, oleh karena itu, bukan hanya media lokal yang akan hadir di konferensi pers kali ini, tetapi juga media asing yang ingin meliput langsung perkembangan situasi. Besok, semuanya akan terungkap. Keesokan harinya, di konferensi pers yang dipenuhi oleh awak media, Direktur Divisi IM Seosung berdiri di podium dan mulai berbicara dengan suara tenang namun tegas. Pertama-tama, saya berterima kasih atas dukungan para pelanggan setia Seosung dan kecintaan kalian pada produk kami. Ruangan hening, semua orang menanti pengumuman penting ini. Isi dari berita hari ini adalah mengenai baterai SB, yang telah kami identifikasi sebagai penyebab utama dari insiden ledakan pada produk Seosung. Kami ingin memastikan bahwa pelanggan kami mendapatkan kompensasi yang setimpal. Beberapa wartawan mulai mencatat dengan cepat, sementara beberapa lainnya saling berbisik. Kami akan mengganti baterai yang bermasalah dengan baterai BTL yang lebih aman. Selain itu, kami akan melakukan full recharge terhadap 6 juta unit yang telah beredar di pasaran. Oh Tayu yang sejak tadi terus memperhatikan perkembangan berita di ponselnya Kang Jinho tiba-tiba berseru dengan nada cemas. Ini bukan disconnect, tapi Rahel, katanya dengan ekspresi panik. Beberapa hari kemudian, Kang Jinho bergumam dalam hati, memikirkan langkah-langkah yang telah diambil oleh Seosung. Kebanyakan postingan di internet belakangan ini sedang membahas tentang kebijakan Rahel dari Seosung, dan reaksi mereka juga sangat bagus. Ia merenung, mencoba menganalisa keputusan besar yang baru saja dibuat oleh perusahaan besar itu. Mereka berani mengambil kerugian sebesar 6 triliun rupiah untuk 6 juta unit yang terjual. Tapi, kalau kita menghitung biaya produksi mereka, 300 rupiah ribu, mereka hanya mengalami kerugian sebanyak 2 triliun rupiah. Dia berpikir sejenak, menilai berbagai kemungkinan yang bisa muncul dari situasi ini. Kalau mereka mengganti semua baterai dari unit mereka, lalu menjualnya sebagai produk refurbished ke luar negeri, ada prediksi yang mengatakan kalau kerugiannya tidak akan terlalu besar. Dengan berbagai pertimbangan, Kang Jinho merasa bahwa perusahaan besar seperti Seosung masih bisa bertahan meski mengalami kerugian besar. Namun, ini semua tergantung pada bagaimana mereka mengelola dampak dari kebijakan yang telah mereka buat. Harga saham yang awalnya turun akibat kebijakan Rahel perlahan mengalami rebound. Pada akhir sesi trading harian, penurunannya hanya tersisa sekitar 1,5%. Kang Jinho menatap layar dengan ekspresi serius. Dalam hati,
ia bergumam, jadi, meskipun sempat anjlok, saham mereka berhasil bertahan dengan kerugian yang jauh lebih kecil dari perkiraan awal. Saat itu juga, Seosung mengumumkan kebijakan shareholder return dengan dividen yang nilainya mencapai triliunan. Kang Jinho menatap layar dengan wajah tegang. Dalam hati, ia bergumam, langkah penanganan krisis mereka benar-benar menunjukkan betapa cerdasnya Seosung sebagai perusahaan besar. Mereka memilih timing yang tepat untuk mengangkat kembali harga saham mereka. Kerugian mereka sekarang sudah mencapai 6 miliar won, setengah dari modal awal 13 miliar won. Kang Jinho merasa dadanya semakin sesak. Tiba-tiba, Oh Tayu mengangkat ponselnya dan tertawa keras. Wahaha, wui, uangku terbang semua, serunya sambil menatap angka-angka merah di layar. Kang Jinho hanya bisa terdiam. Dalam hati, ia bergumam, tak kusangka situasi seburuk ini benar-benar terjadi. Keuntungannya memang akan dibagi, tapi yang menanggung kerugian terbesar tetaplah Tayu. Mana mungkin aku bisa mengganti 10 miliar won kepadanya? Sambil memegang kepalanya yang terasa berat, ia terus berpikir, kenapa mereka memilih melakukan recall, bukannya langsung menghentikan produksi? Apakah ramalanku salah sejak awal? Malam itu, Kang Jinho menatap langit-langit kamarnya dengan mata terbuka lebar. Tidur terasa mustahil. Dalam hati, ia bergumam, 6 miliar won, uang sebanyak itu cukup untuk hidup nyaman seumur hidup. Bahkan kalau aku hanya menghabiskan 100 juta won per tahun, uangnya masih akan tersisa banyak. Tapi sekarang, semuanya hilang dalam sehari. Dadanya semakin sesak saat ia berpikir lebih jauh. Sial, aku harus bisa mendapatkan profit 100% hanya untuk menutupi kerugian 50%. Tapi masalahnya, ini masih belum selesai. Kalau aku tak bisa mengembalikan modal awal dan kerugiannya terus bertambah, setelah masa put option berakhir, sisa miliaran won itu juga akan lenyap. Rasa takut semakin menekannya. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku mundur sekarang? Frustasi, Kang Jinho akhirnya bangkit dari tempat tidurnya. Ia menoleh ke arah Oh Tayu dan bertanya, Tayu, kau masih belum tidur? Oh Tayu menguap kecil dan menjawab, baru saja aku terbangun, kayaknya gara-gara suaramu yang berisik itu. Kang Jinho terdiam sejenak sebelum berkata, bagaimana kalau kita minum bir saja? Oh Tayu menatapnya lalu bertanya pelan, saham, mereka tidak akan naik lagi, kan? Kang Jinho menghela napas dan menjawab, entahlah. Di dalam bar yang remang-remang, Kang Jinho menatap gelas bir di depannya sambil bergumam dalam hati, biasanya aku akan panik kalau harga saham yang kubeli turun. Tapi sekarang, kami justru takut kalau harganya terus naik. Itulah yang menjadi beban pikiran kami sekarang. Kami hanya bisa berharap L6 benar-benar akan berhenti diproduksi. Ia menghela napas sebelum akhirnya berkata, kau pasti menyalahkanku sekarang, kan? Oh Tayu menatapnya sebentar, lalu mengangkat bahu, buat apa aku menyalahkanmu? Kang Jinho mengerutkan kening. Karena kalau saja aku tak memberitahu ramalan ini padamu, kau pasti tidak akan rugi sebanyak ini. Oh Tayu menggelengkan kepala, ngomong apa kau ini, kan dari awal aku yang mengajakmu buat investasi. Kang Jinho terdiam, benar juga, tapi sebelum pikirannya makin tenggelam dalam penyesalan, ia langsung menepisnya, ini masih belum berakhir. Ia menatap gelasnya dan berkata dengan yakin, karena kebijakan Rahel, mereka tak akan bisa menyelesaikan masalah ini begitu saja. Dalam hati, ia melanjutkan pikirannya, Seosung sendiri bilang kalau masalah utamanya adalah baterai. Tapi apa jadinya kalau itu bukanlah masalah sebenarnya? Aku juga tak bisa bilang kalau ramalanku meleset. Yang jadi masalah kami sekarang adalah waktu. Karena sebentar lagi, durasi put option akan selesai. Seminggu setelah pengumuman dari Xiao Song, Kang Jinho bergumam, kebijakan Rahel mereka sudah berjalan. Karena penjualan dimulai lagi, angka transaksi mereka bahkan menyentuh 30.000 dalam sehari. Para penjual dan pelanggan tampaknya cukup puas. Berkat kecemasan masyarakat yang perlahan menghilang berkat penanganan Xiao Song yang cukup baik. Dan yang paling menyakitkan, harga saham Xiao Song kembali naik. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Sementara itu, kerugian yang kami dapat mencapai 9 miliar. Dari total modal kami yang awalnya 13 miliar, kini hanya tersisa 3,6 miliar. Sebagian besar kerugian datang dari short selling. Sungguh mengecewakan. Ia menoleh ke arah Oh Tayu, yang menatap kosong keluar jendela. Oh Tayu berkata, tak kusangka uang yang kudapat dari jualan Bitcoin hilang begitu saja, kata Oh Tayu dengan nada datar, sebelum mengangkat tangannya dan menunjuk keluar jendela. Selamat tinggal, 13 miliarku tersayang. Kang Jinho bergumam lagi, food option yang kubeli sebanyak 10 miliar won, sekarang sudah jadi kertas bungkus gorengan. Bahkan, saat ini ada yang menyatakan kalau semua krisis itu tidak bisa dibuang begitu saja. Dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, meski masih ada sisa 3,6 miliar, ini masih belum bisa menenangkan hati kami. Aku juga mengalami kerugian sebesar 600 juta won. Dalam waktu seminggu ke depan, kalau tidak ada yang berubah, masa waktu option akan berakhir. Jika tidak ada yang terjadi, maka habislah sudah. Kang Jinho merasa semakin terjebak dalam pikirannya. Tak kusangka prediksi yang meleset ini akan membawa banyak kerugian. Ini benar-benar bencana bagi kami. Dia teringat kembali kata-kata seniornya di bar, berhati-hatilah,
Kalau kau gagal memilih opsi yang tepat, maka kau akan hancur dalam sekali serang seperti aku. Kang Jinho merasa semakin yakin bahwa mereka benar-benar telah terkena serangan telak, seperti yang dikatakan seniornya. Tiba-tiba, Oh Tayu yang duduk di sebelahnya berkata, sudah kuduga, harusnya aku all in aja waktu ada meeting pemotongan biaya produksi Opik. Kang Jinho hanya bisa menatap Tayu sejenak, sebelum bergumam dalam hati, entah ramalannya yang salah, atau kami yang melewatkan sesuatu. Oh Tayu sudah melemparkan tubuhnya ke kasur, menyerah pada kenyataan. Sudahlah, gak tahu lagi aku sudah hidup tenang meski tanpa uang sebanyak itu juga. Setelah itu mereka pun tertidur. Dalam tidur Kang Jinho, ia bermimpi. Di dalam sebuah pesawat, suasana tampak kacau, seorang penumpang berteriak panik, menunjuk ke arah kursi sebelahnya. Di sana, sebuah ponsel tiba-tiba terbakar. Asap putih mengepul, menyebar ke seluruh kabin, seseorang bergegas menyemprotkan alat pemadam. Tapi api sudah sempat melukai seorang penumpang yang duduk di dekatnya, wajahnya penuh ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Kang Jinho melihat sesuatu. Sebuah tanggal terpampang jelas, tanggal 9 Desember. Ia langsung terbangun, nafasnya memburu, keringat dingin membasahi dahinya. Ah, mimpi macam apa itu tadi, katanya. Tiba-tiba, Oh Tayu yang masih setengah sadar menghampirinya. Kang Jinho, ada apa? Tanyanya dengan suara serak. Jinho menoleh ke arah Tayu, matanya membulat seolah baru saja menemukan jawaban dari pertanyaan besar yang selama ini menghantuinya. Dengan suara berat, ia berkata, 4 hari. Oh Tayu mengerutkan kening, masih setengah sadar. 4 hari? Maksudmu apa? Tanyanya dengan suara lemah. Kang Jinho menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang masih kacau. 4 hari lagi, L6 akan berhenti diproduksi, ucapnya dengan yakin.